selamat siang guys. Ini gue kedatangan teman baik gue, Aicha. Ini sekarang nih beliau nih lagi kerja sebagai trainee policy analyst ya. Iya. Ya di salah satu think tank di Indonesia. Nah mungkin gue boleh jelasin dulu nggak sih konsep think tank, soalnya kayak orang-orang tuh kayak banyak banget yang nanyain gue kayak, hah? Think tank apaan? NGO gitu kan, kayak LSM, akar rumput, gimana gitu, kayak pikiran lo taruh di dalam jar gitu kan, kayak gitu. Jadi tuh emang kayak, jadi halo guys, jadi kayak gue temennya Ano, kita sama-sama satu angkatan, kita kuliah di FH UGM dulu, terus emang maybe before we go into your work as a policy researcher ya, lu kasih tahu dulu background lu dulu udah pernah ngapain aja gitu. Panjang. Gak apa-apa. Oke. So jadi dulu gue selama kuliah itu kita muting ya kan, tapi beda mood sih, kayak Ano lebih kayak ke arah investment private gitu kan. Kalau gue kayak honestly when I'm in college I'm quite a generalist gitu, kayak I tried everything, kayak gue nyobain kayak arbitration mood IMLAM, terus gue nyobain juga kayak international humanitarian law mood, itu public mood kayak tentang hukum perang gitu internasional. Gue nyobain organisasi mood. Si IMC ini kita bareng dulu, kayak kita satu jajaran, dia dulu bos gue, siap bos gitu. Terus kayak banyak sih, gue nyobain dema lah, gue pernah ikut demo, gue nulis artikel di website, gue riset sama dosen segala macam. Tapi emang dari semua pengalaman itu gue ngerasa bahwa emang gue lebih suka karir ke arah public affairs gitu. Jadi iya, kayak gitu. Jadi terus, intinya tuh saran pro tip ya, lo tuh kayak selama lo kuliah kayak jangan jangan nyobain satu doang gitu loh, try everything. Especially when you're like me ya, when you're like someone yang emang banyak gitu interestnya, dan kayak lo nggak tahu nih kayak, aduh gue mendingan kemana ya gitu. Kayak menurut gue mendingan lo coba-coba aja dulu semuanya, nyampe lo ada di satu titik gitu kayak oke, ini kayaknya gue suka nih sama ini gitu. Soalnya kayak if you don't try you will never know gitu. Kayak lo bakalan at the end of the day lo bakal ya udah keseret aja karirnya sama teman-teman lo gitu. Terus kayak, tapi dari dulu emang lu, kalau gue sih ngelihatnya kayak there's a term gitu loh. Kalau misalnya gue sempat baca buku Google, gimana? Ada yang namanya specialist dan juga ada yang namanya specialist generalist. Nah ini gue ngeliatnya lu nih sebagai specialist generalist. Nah itu kenapa sih? I don't know, maybe karena lu orangnya emang kayak cepet bosenan, makanya lu try different things gitu atau gimana? Yes. Soalnya emang kayak emang bukan bosenan juga sih, tapi kayak pengen adventure aja gitu. Yes gitu. I think it's like that. Emang gue adventurous as a person, and it shows in my work as well gitu. Jadi kayak emang gue sekarang sekarang kayak gue banyak riset tentang kayak digital economy gitu, and I think kayaknya udah cukup agak settle gitu di arah situ. Soalnya emang kayak gitu ya? Soalnya kayak emang digital economy kan selalu ada terus baru terus ada inilah, kayak hari ini ada AI, besok ada recognition system, besoknya lagi ada user generated content. Jadi kayak beneran kayak it's every day it's something new gitu. Dan kayak emang menurut gue I think kayak tech lagi oke sih menurut gue kayak gitu. Specialist generalist. Iya. Gitu sih paling. Terus pas lu di kuliah, lu juga mengadopsi approach yang sama gitu ya? Berarti ya? Just try everything aja gitu in terms of experience. Gue tuh sebenarnya pengen tahu kayak jadi spesialis banget gitu loh, kayak jujur gue tuh giri tau kalau ngelihat orang gitu ya, kayak dari semester 1 yang kayak udah nih kayak misalnya lakuin A aja gitu. Iya gitu, kayak misalnya gue iri gila kalau ngelihat orang-orang yang kayak yang since day one tuh kayak misalnya oke, gue pengen arbitration udah arbitration dari semester 3 sampai semester 8 sampai detik ini gitu. Gue tuh pengen sebenarnya kayak gitu, tapi kayak emang kayak I can't work well if my heart's not in it gitu ya, Libra gitu ya. tapi kayak
nggak bisa bekerja dengan maksimal di mana gue tahu emang itu bukan buat gue gitu. Jadi kayak emang kayak kalau nggak tahu sih, mungkin gue nggak tahu gue yang terlalu idealis atau gimana ya, no? Gak masalah. Nggak masalah. Mau idealis, mau pragmatis, kita nih podcastnya menampung semua tipe orang. Iya gitu. Iya kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Oke. Terus lo, what was the one experience di pas lo kuliah? Ini kita mau ngomongin omnibus dulu, mau ngomongin kuliah dulu nih? Kuliah dulu lah, pelan-pelan lah. Kan siap, omnibus siap. kan kita ntar bakal debate guys. Waduh. Kita bakal debate. Ntar omnibus sebagai penutup berarti ya? Dessert. Iya. Terus lo pas the one experience yang benar-benar stand out during kuliah itu yang apa? One kemarin. experience yang benar-benar stand out. Gue bingung sih milih antara muting atau ini muting in general atau ada spesifik? muting in general. Gue bingung antara muting atau riset gitu ya. Beda sih, kayak soalnya kalau muting tuh kayak yang pecah gitu, tapi kayak kalau riset tuh yang kayak slow, tapi kayak lo nyadar kayak wah ini tapi beneficial buat lo gitu loh. Lo ngerti gak sih kayak different gitu kayak kalau gue kemarin lu ini ya sempet jadi asisten researcher ya? Iya, gue sempet kayak riset sama dosen gitu. Oke. In which ini bagus banget guys, kayak maksud gue muting sama bantuin dosen riset tuh menurut gue sama-sama beneficial. Tapi bedanya itu adalah kalau misalkan lo muting yang lebih diasah tuh kayak lebih kayak arah soft skills lo gitu nggak sih, kayak teamwork, communication, perseverance, determination. Gitu kan. Soalnya emang muting kan itu kan lo udah kayak nggak integrate work sama life lo gitu kan, kayak maksud gue it's a lot of commitment, it's a lot of sacrifices gitu. Tapi at the end of the day kayak apalagi kalau misalnya emang yang lo pengen lawyering ya kayak in which kita sama-sama tahu lah kayak maksud gue lawyering tuh bukan buat semua orang. Lawyering tuh jam kerjanya udah omnibus gitu kayak by itself gitu loh, kayak jam kerjanya udah super duper emang gimana ya, I don't have to say right. Iya kan, emang ya udah lumayan gitu, jadi ya emang manusiawi ya. Iya ya tapi kan itu lagi kembali lagi lo mau atau enggak gitu. Kayak maksud gue muting tuh lebih ngajarin lo apa ya, personal struggles yang kayak gitu-gitu gitu. Tapi at the end of the day menurut gue selain soft skills yang menurut gue enak tuh soalnya lo teamwork kan, dan kayak maksudnya lo tuh bener-bener ditaruh di dalam satu rumah sama strangers yang bener-bener lo nggak tahu nih orang siapa, solusinya siapa gitu. Tiba-tiba lo udah kepilih aja timnya terus. Iya, terus tiba-tiba lo tinggal aja di satu rumah gitu kan, kayak maksud gue itu beneran ngajarin lo survival dan bener-bener ngajarin lo buat adaptasi gitu. Dan kayak menurut gue itu beneficial banget sih buat. Terus itu kan masalah ini kan? Iya itu beneficial banget sih. Terus masalah ini kan? Kalau lebih tahu lah. Kalau sama muting. Gue kan ya gue cuma berapa kali doang. Iya gitu. Enggak kan masalah self awareness kan? Kan lu dari awal emang punya self awareness kayak gitu atau emang karena pengalaman yang nge-build you up terus lu baru form that kind of self awareness? Jujur gue self awareness-nya abis muting sih. Soalnya emang kayak gue anak sendiri juga kan, I don't have any brothers, I don't have any sisters, jadi kayak emang gue tuh emang kayak udah individualistik gitu kayak dari sananya. Jadi kayak pas kayak ditaruh di dalam muting ini kan banyak adjustment yang harus gue lakukan kan gitu, kayak mulai dari kayak gue harus kayak kebiasaan kayak untuk kayak tolerate kelakuan orang-orang, kayak quirks yang orang-orang, terus kayak apalagi kan muting kan lo capek, very much caffeinated banget, minum kopi segala macam, kayak lo jadi sumbu pendek gitu kan, kayak lo harus belajar untuk kayak lebih sabar, untuk lebih toleransi. Dan I believe kayak mereka juga they did the same thing to me gitu. Oke, berarti pengalaman muting lo itu tuh benar-benar build up your self awareness gitu ya? Iya, jadi kayak it's not just academic, it's me juga as a person gitu loh. Jadi kayak menurut gue kayak kalau misalnya orang yang kayak bilang muting tuh cuman buat CV, gue merasa kayak itu salah banget. Ya, it's a misconception gitu loh buat muting. Kayak emang ya gue akuin emang kayak kalau orang yang kayak udah ada kalimat muting gitu ya di
kayak CV-nya kayak beneficial banget buat lo ke depan gitu ya, kayak buat lo ngelamar kerja, buat lo jadi tahan banting segala macem. Tapi at the same time lo juga belajar kayak apa ya, quality yang lo nggak bisa dapetin di law school doang gitu. Oke, quality-nya maksudnya kayak gimana? Maksudnya kayak research skills yang gue bilang tadi gitu, kayak other public than speaking gitu ya? Iya, other than kayak kognitif, kayak non kognitif juga gitu loh, kayak right. Iya sih, kayak gitu-gitu, emotional awareness, lebih yang kayak gitu-gitu sih. Terus lu image pertama lu pas maba nih ngeliat muting itu seperti apa sih? Soalnya dulu gue punya I have a very specific image about that. Gimana? Guys sebenarnya nggak spesifik juga sih, justru gue malah nggak tahu aja. Gue tiba-tiba aja kayak lagi jalan pamer, lu tau gak sih muter-muter gitu? Ya kan? Gue tiba-tiba di hand out the flyers-nya, terus gue baca apaan nih, kayak keren nih, terus kayak ya udah gitu doang sih. Emang gue pertama kali ngeliat muting tuh apa ya, kayak intimidating gitu gak sih? Okay. Ada kayak hawa intimidatingnya. Soalnya kan the majority of yang ikut soalnya kan kayak seniors, terus kayak mereka semua pakai suits and everything. Tapi kayak sebenarnya day to day-nya kayak nggak semewah itu gitu nggak sih? Iya sih itu. Day to day-nya lo tuh literally ngegembel depan laptop ya kan, sambil makan geprek gitu, kayak it's not that prestigious gitu kayak. Terus kalau stres nyanyi. Iya, kalau stres nyanyi galau bareng, terus kayak tiba-tiba kayak nggak jelas gitu, jadi kayak melenceng. Tapi kayak emang gitu sih, jadi kayak maksud gue mau ngasih saran kayak buat kalian yang pengen muting, kayak jangan ngerasa keintimidasi di awal gitu loh, kayak lo try aja gitu kayak. Soalnya kan everybody gotta start somewhere kan. Yes, everybody gotta start. Jujur gue pas awal kuliah juga anjir CV gue 0 men. Iya, gue juga pas awal kuliah apa? Gue sama bener-bener cuma main-main doang, sejujur ya. Iya. Terus gue akhirnya ya gue ya kan kita sealiran ya sih makanya kan. Iya. Satu ini ya, satu genre ya. Satu genre musik lah, hip hop gitu ya, trap gitu. Tapi gue jujur, gue SMP sama gue kan ngeliat, gue inget banget tuh pas zaman dulu membuat CV jadi ada kayak di Jogja itu ada kayak coffee shop gitu, ada kayak bookstore gitu dicampur, tau gak lo? Yang deket Bundaran. Apa? Pokoknya ada lah kayak gitu. Pokoknya dia dicampur gitu. Gue ngeliat nih orang ke temen gue nih. Semoga dia nonton juga ya. Terus gue liat, anjrit nih orang CV-nya 12 halaman, ngapain aja. Terus gue ngeliat MUN. Gue ngeliat CV gue, kok gue sedepresi ya. Lo pernah ngerasain hal yang sama? Pernah sih pas awal-awal, tapi kayak apa namanya, makin kesini enggak sih, kayak udah mendingan sih. Soalnya kayak lo intinya kayak kalau lo mau menuhin CV lo ya lo go getter aja gitu. Kayak kalau lo pengen apa ya lo daftar aja kayak. Tapi jangan juga jadi pencari cuma pengen memperbagus CV juga. Iya gitu, kayak lo kalau misalnya lo mau daftar nih sesuatu, kayak lo harus mikir, oke, ini value-nya apa, gue bakal belajar apa dari sini, kayak apakah gue suka sama ini gitu, kayak atau nggak mesti suka dulu deh, at least kepo dulu deh gitu. Kayak kalau lo cuman kebawa orang-orang doang tapi kayak sebenarnya lo nggak kepo juga ini apa, kayak nggak enak banget ngejalaninnya. And ini sih, don't eat kayak so much kayak that you can chew it gitu loh. Kayak maksud gue kayak ntar lo overwhelm sendiri sumpah, soalnya kayak yang penting ini ya, tahu batasan diri. Tahu batasan diri, mawas diri aja gitu loh sama kayak yang lo bisa dan yang lo suka gitu loh. Tapi lo pas kuliah kemarin nih, lo kan banyak banget tuh aktivitasnya kan, bener nggak? Lo itu lo ngerasa overwhelmed apa biasa aja? Iya ada lah kayak breakdown dengerin Rehat ya Kunto Aji gitu, ada banget. Tapi emang kalau gue nggak ngerasain itu gue nggak belajar kan. Itu secara sehat gitu lah ya. Tapi I feel like gue ngerasa if you really wanna grow ya, lu bener-bener harus kayak nge-push yourself to the point dimana lu bener-bener uncomfortable banget, ya nggak sih? Setuju nggak lu? Kalau gue kayak jujur nih, gue setengah setuju sama itu, setengah setuju. Soalnya kayak maksud gue kayak I don't know, kayak I think we gotta stop glorifying yang kayak sleep is for the weak gitu loh. Kayak maksud gue ngerti gak sih? Ngerti. Soalnya it's not healthy, kayak maksud gue kayak apa ya, kayak iya gue ngerti, kayak maksud gue kayak I get it gitu, kayak
kayak like Muhammad Ali coach gitu yang kayak lo mesti work until your breaking point gitu, kayak I get it gue to a certain point gue agree, tapi at the same time lo juga nggak boleh lo juga kayak jangan destroy yourself gitu loh, kayak maksud gue kayak nggak tahu sih, dari kayak pengalaman gue kayak sekolah hukum 4 tahun gue lihat banyak banget orang-orang yang nge-glorify this kind of behavior gitu loh, kayak oh ya? And, iya. Banyak ya? Iya. Oke. Gue bukan salah satunya kan. Sometimes. Tapi kayak sometimes lo tuh harus tahu perbedaan work hard sama work smart gitu loh, ngerti gak sih? Setuju sih. Kayak gue sekarang aliran work smart gitu loh, kayak misalnya lebih kayak efisien gitu kan. Efisien aja, kayak misalnya gue tiap hari kayak kalian kalau misalnya punya gitu di rumah app gitu yang kayak apa sih, productivity app gitu. Google Calendar Calendar boleh, atau kayak kalau lo yang orangnya nulis to do list gitu, gue yang nulis gitu loh biar kayak gue inget sekalian gitu. Lo tiap hari tuh harus punya gitu, kayak misalnya kayak gue punya loh, gue nggak bawa sih tapi kayak siap. Gue punya, jadi kayak lo tiap hari bikin jadwal, kayak misalnya hari ini misalnya lo ada project nih, lo pengen deh yang coba yang lagi skripsian gitu ya. Tiap hari lo bikin jam riset gitu, dan kayak pas jam itu lo bener-bener jangan pegang HP, kayak minum aqua, sediain kopi, whatever it is yang emang kayak help you through it. Tapi siapin kopi 3 botol. Boleh. 1 liter dari Starbucks tuh. Kayak maksud gue, tapi pas jam itu aja gitu, kayak jangan pegang HP, jangan buka WhatsApp, kayak itu aja. Tapi kayak sisanya ya udah, jam lo istirahat kayak gitu. Gitu. Terus lo itu biasanya berapa jam tuh? Lo kalau misalnya skripsi gitu, berarti lo tentuin tuh dari misalnya jam 7 sampai jam 12 gitu. Iya, bikin jendela aja, kayak misalnya jam 9 sampai jam 12. Terus kayak nanti bikin lagi dari jam 2 sampai jam 5. Gue kayak gitu kalau kerja 9 sampai 12, jam 2 sampai jam 5. Terus istilahnya kayak nyicil gitu lah ya. Nyicil aja, kayak maksud gue. Terus soalnya kan gini kan, kayak kita tuh kebiasaan kan nama budaya kayak anxiety, terus nanti anxiety benerannya di akhir, karena selama periode lo anxiety lo nggak ngapa-ngapain gitu, kayak gue tahu kan emang banyak kayak gitu kan. Gue jujur pernah ngerasain hal itu sih. Iya kan. Jadi gue tuh kan skripsian kan. Gue tuh udah pokoknya itu pas Februari atau Maret gitu. Jadi gue tuh udah skripsi, gue udah bener-bener malas banget. Terus skripsi gue terbengkalai lah. Hampir sebulan gue ngapa-ngapain, gue cuma main game doang di rumah. Iya, emang gitu. Tapi gue di end of the day gue kayak, aduh goblok banget, kenapa gue nggak kerjain aja gitu kan. Soalnya kan ya lu tahu masalah skripsi itu kan ya prosesnya lama kan. Dan responsibilities ya. Iya, dan juga kan dari doskom sendiri itu kan banyak lah tektokannya lah. Bisa lebih dari 5 kali mungkin kan. Right. Itu gue ngerasa ini banget sih, kayak yang lu bilang tadi, kayak anjir ini banget. Iya kan, makanya emang kayak harus apa ya, emang kayak lu gak tau sih, gue what I learned from adulthood banget gitu ya, kayak lu harus punya target, tapi lu fleksibel sama detail gitu loh, kayak lo nggak boleh rigid gitu loh jadi orang, kayak maksud gue soalnya hidup ini tuh banyak banget faktor X gitu loh, kayak lo harus tahu kayak this life there's a lot of X factor yang emang kadang lo nggak bisa kontrol, kadang lo bisa kontrol tapi nggak apa-apa gitu kalau lo nggak kontrol gitu. Jadi kayak at the end of the day ya nggak apa-apa, bagus gitu, kayak lo harus punya target tapi detailnya lo fleksibel aja. Soalnya kalau misalnya lo nggak fleksibel lo yang stres sendiri nggak sih? Iya juga sih. Bener nggak? Jadi tuh ini banget tuh tips and tricks yang sangat bermanfaat. Punya goals tapi fleksibel, itu bagus tuh. Iya kan, kayak be firm on goals tapi flexible on details gitu. Jadi kayak ya udah. Enggak, tapi itu that's a nice insight sih, jujur. Iya. Terus lo kemarin muting nih. Apa lessons yang paling valuable yang lo dapetin dari muting? Menurut gue ini sih kayak apa ya? Gue ngejalanin muting 2 kali kan. Dua-duanya valuable buat gue, tapi gue ngerasa kayak muting gue yang outcome-nya lebih bagus itu adalah muting yang kayak cara kerjanya lebih work smart gitu loh, dan lebih banyak toleransi antar member. Jadi kayak menurut gue dari yang gue belajar tuh tim dynamic tuh beneran kayak
krusial banget kalau lo muting gitu. Bener sih. Iya kan? Soalnya kayak when you researching with fear, when you researching out of duress tuh kayak nggak enak. Tapi kayak kalau lo kayak researching kayak ya udah kayak lo semua punya goal, tapi kayak ya udah on day to day kayak lo lebih fleksibel, lebih ngobrol-ngobrol. Itu kayak apa ya, kayak budaya diskusinya lebih keluar dan jadi kayak lebih enak gitu loh menurut gue ya. Berarti you're the type of person yang emang environment tuh emang harus ngaruh dulu menurut gitu. Gue muting tuh kalau environmentnya gue nggak tahu kalau lo ya kayak mungkin lo lebih adaptif dibanding gue atau kayak mungkin lo lebih yang kayak oke gitu kayak. Kalau gue lebih yang gue nggak tahu juga ya, tapi gue I like to put pressure on myself gitu. Ngerti gak sih lo? Iya, nggak apa-apa. kayak gimana ya, kayak nggak tahu juga deh. Iya, nggak apa-apa. I think this is how I operate aja sih ya, mungkin ya. Tapi gue ngerasa kayak emang kayak mungkin bedanya di situ kali no. Kayak orang kan punya different apa ya work habits gitu kan. Kayak kalau gue tuh emang kayak menurut gue environment gue tuh krusial banget buat gue untuk berkembang gitu. Jadi kayak menurut gue ini ngaruh juga buat yang lagi muting sekarang ya. Kayak atau yang bakal muting in the future kayak lo juga harus mawas diri gitu. Lo tuh tim player jenis apa gitu. Itu penting banget ya nggak sih? Jangan sampai lo kayak lu pengen ambisius emang jadi bad vibes gitu kan. Iya kayak jangan sampai lo yang orangnya kayak gue gitu kayak pecinta good vibe terus kayak lo sosokan pengen kayak oke, gue mau jadi Bruce Wayne gitu kan. Terus kayak malah jadi anxiety gitu kan kayak gak enak. Jadi kayak lo tuh kayak kalau misalnya lo ditanya gitu kan kayak are you a team player? Ya lo tuh bilang yes tuh with a little bit of definition in the background gitu loh, jangan kayak team player aja gitu loh. Iya semua orang bisa jadi team player kan. Gitu. Jadi kayak lo mesti tahu lo team player yang jenis apa gitu. Oke. Terus apa namanya after you move riset. Iya, riset. Lu coba lu ceritain deh tentang riset lu itu. Kalau kemana sama ini kita boleh nyebut nama kan? Kenapa? Ini boleh nyebut nama kan? Departemen aja kali ya. Lebih enak ya. Siap. Jadi emang kalau misalnya research itu emang it's a quiet journey, it's different than muting gitu ya. Soalnya kan kayak kalau lo riset itu lo biasanya kerjaannya weekly basis, terus kayak lo udah dikasih tahu prior, terus kayak ini research kemarin yang lo ini kan publish di jurnal nggak sih, bukan ya? Iya itu. Oke. Jadi emang kalau misalnya anak kuliah yang udah tahun tua gitu biasanya lo tuh riset tandem sama dosen gitu biasanya. Kalau misalnya di fakultas kita, kalau di fakultas lain kan biasanya kan ada yang jadi apa sih kayak asdos gitu kan. Nah kalau kita kan asdosnya kan maksudnya apa ya, nggak diatur dengan SK dari gitu ya? Iya enggak. Setahu gue sih gitu. Jadi kayak kalau misalnya di fakultas lain tuh lo kalau misalkan yang mau jadi asdos itu tuh lo ada SK-nya sendiri dari fakultas kayak gitu. Jadi kayak misalnya terus kayak tuh kelas apa gitu. Kalau kita kan nggak kayak gitu kan. Nah jadi biasanya kalau buat orang-orang yang pengen lebih riset lebih lanjut atau pengen kayak belajar gitu caranya gimana, biasanya tuh japri gitu sih kayak jaringan pribadi gitu. Biasanya kayak gitu. Terus? Nah gue tuh kemarin kebetulan dapat kesempatan di administrasi negara ya, in which kayak emang kayak interest gue di policies dari situ sih jujur banget. Gitu. Iya jadi kayak gue awal gue suka policies tuh gara-gara gue ke administrasi negara dulu. Itu emang karena purely from the substance of the honestly awalnya tuh gue kayak atau karena ini passion dari bos lo nih nyiprat juga ke lo. Honestly gini loh, kayak gue tuh dari awal banget gue kuliah gue tuh emang udah suka kayak kayak tata negara gitu-gitu kan. Tapi emang since kita IUP dan kayak libido orang-orang buat kayak hal-hal kayak gini kecil, iya dong. Iya sih. Iya kan kayak libido buat hal-hal kayak gini tuh kecil. Jadi gue kaburlah ke international law, in which gue juga suka gitu. Gue lulus dari UGM, gue skripsi gue hukum inter gitu. Iya. Tapi makanya pas gue dikasih kesempatan untuk kayak ngeriset tandem di administrasi negara ini, gue ambil. Soalnya administrasi negara itu kan kayak magnified form of constitutional law kan, kayak constitutional law kayak secara besar. Administrasi negara tuh lo lebih zoom lagi kayak gimana nih caranya kayak nge-conduct like kayak good governance and everything kan, kayak throughout like ministries semuanya gitu.
Nah terus pas gue nggak tahu apa dong, gue anak inter ini gitu, kayak gue belajar administrasi negara juga kayak semester 3 udah lupa apa-apa kan. Jadi gue bener-bener kayak pas hari pertama gue dapet job itu gue bener-bener kayak baca-baca lagi, buka hukum online, buka notes dari yang lama-lama kayak gitu. Terus tapi pas gue udah jalanin, ternyata tuh kayak emang apa ya, kayak si hukum administrasi negara ini tuh seru, soalnya kayak secara nggak langsung it govern public lives gitu kan, kayak maksud gue kayak gimana ya, let's say kalau kemarin lu di fokusnya di apanya tuh, industri apa? Kemarin gue kedapetannya itu migas. Siap. Soalnya soalnya migas itu kan even though ada branch of law-nya sendiri kayak hukum natural resources gitu, tapi peraturannya kan lewat lembaga negara juga kan, jadi still masuk ke dalam administrasi negara gitu. Berarti itu lebih ke licensing gitu ya? Iya. Kayak licensing, kontrak apa sih, izin-izinan. Iya, gross split PSC segala macam gitu-gitu. Iya. Terus jadi gue tuh kemarin risetnya di bagian itu di arah migas sempat, terus kayak gue sempat dikasih sirkulasi juga beberapa RUU, karena kan kayak kalau misalnya RUU itu kan kayak kalau lagi dalam fase konsultasi gitu kan biasanya kan minta pendapat tuh dari kayak akademisi segala macam. Nah beliau dosen gue ini tuh suka juga ngasih kayak menurut kamu gimana gitu. Jadi kayak emang apa ya, I feel hurt gitu, kayak jadi emang enak gitu loh, kayak lo tuh kalau misalnya ngeriset sama dosen gitu tuh kayak enak, soalnya kayak ngelatih cara lo untuk kayak punya opini. Itu sih menurut gue yang gue nggak dapet di muting ya. Gitu ya? Itu maksudnya gimana? Lebih punya opini untuk hal-hal yang emang berlaku di Indonesia gitu loh, itu gitu kayak, dan kayak masalahnya kayak itulah gitu, kayak makanya gue mulai suka policies tuh dari situ gitu, kayak gue dikasih apa ya, kayak ya gue nggak tahu, micro chances lah at least buat kayak ngasih opini gitu kayak gitu. Terus lo kemarin itu apa kalau doang yang jadi asisten dosennya atau sebenarnya banyak kok in reality, tapi biasanya spesifik dosen. Enggak. Dia banyak, tapi ada beberapa yang S2. Ada juga yang S1. Berarti dong sering tektokan diskusi gitu secara langsung di forum gitu ya? Biasanya lebih kayak one on one gitu sih, kayak misalnya gue tuh datang kayak misalnya seminggu sekali ke dia ngasih kayak hasil riset gue, gini terus diskusi atau nggak teleponan gitu-gitu, kayak gimana, kayak bantuin segala macam. Tapi kayaknya gue tuh kemarin tuh banyak buat jurnal sama dia, soalnya kan kayak kalau misalnya lo jadi akademisi di UGM itu kan lo dituntut kan untuk kayak ada beberapa publikasi ya kan, dan kayak emang pasti kan waktunya kebagi banget dong ya kan, antara ngajar, ngurusin keluarga, dan riset. Jadi kayak emang ya that's where the assistant came in gitu, kayak makanya itu kita harus respect banget sama ini ya, dosen-dosen di Indonesia ya. Iya guys, kayak sumpah mereka beneran pahlawan tanpa tanda jasa, asli. Soalnya kayak dari gue yang kedua itu teman kayak di amount of conversation itu sepadan banget. It's not easy loh, lo kayak harus nyusuin anak sambil laptopan tuh kayak gitu loh. Jadi kayak emang kayak gitu, emang rada berat. Tapi ya gitu di situ. Nah, mulai dari gara-gara si riset administrasi negara ini, gue mulai kepikiran gitu kayak, aduh kayaknya public affairs seru, kayaknya public policy seru. Soalnya hukum administrasi negara itu kan gimana ya? Gue ngejelasinnya ya. Jadi public policies itu kan kebijakan publik, kan? Nah, kebijakan publiknya itu dituangkan dalam bentuk hukum administrasi negara. Tapi ilmu public policies ini tuh bukan hukum gitu. Ini kayak kalau lo udah gitu ya? Bukan hukum ya? Berarti itu kayak menurut gue sih gitu ya, kayak itu produk hukum. Tapi kayak apa ya, substansi di balik kebijakan-kebijakan itu tuh nggak cuma hukum, ada faktor ekonomi, ada politik, ada lingkungan gitu kan? Lingkungan gitu, science and everything. Jadi kayak emang tergantung dari industrinya kan? Iya, tergantung industri. Makanya gue kepikiran, aduh apa gue coba ya diversification gitu kan ke arah public policy. Soalnya
emang selama ini kan common misconception di Indonesia itu kalau lo pengen kerja di arah policies kan lo harus jadi PNS gitu kan, kayak common misconception kayak gitu dong. Lo kerja kalau lo mau kerja di arah-arah kebijakan publik ya lo either jadi PNS atau jadi politisi gitu. Kementerian gitu ya. Kementerian ya jadi PNS kan. Nah, tapi gue ngerasa kayak kalau misalnya gue masuk ke government structure dengan umur segini kayak idealism gue sia-sia gitu loh, kayak soalnya kayak lo kalau misalnya mau, nggak tahu sih ini menurut gue aja, kayak buat yang kayak di sana lo punya pandangan sendiri ya monggo, tapi maksud gue mumpung lo masih muda, mumpung lo masih punya pandangan, masih punya kayak apa ya, idealisme gitu ya. Iya. Yang bakal hilang dengan sendirinya dengan umur gitu ya, dengan realita. Is that a too strong of a word? Apa? Itu kata-katanya terlalu kuat nggak tuh? Idealism. Idealism. In other words, ya gitu sih menurut gue, kayak selama lo masih punya pandangan yang relatif non bias. Oke. Lo menurut gue kalau misalnya lo mau masuk policies, menurut gue lo coba aja dulu kayak riset kecil-kecilan gitu. Nah ya udah akhirnya gue memberanikan diri lah, gitu kan, setelah izin sama orang tua gitu kan, bilang segala macam kayak aku nggak lawyering dulu ya, maybe I'll try lawyering in the future. Recruiters. tapi open to work kan di LinkedIn. Ntar gue belum nyalain lagi, gue belum nyalain apa jangan kan lo udah kerja karena enggak thanks chips gitu. Terus habis itu ya udah gue iseng lah ikut kayak this program, jadi dari kantor gue gitu, jadi kantor gue itu ngebuka kayak suatu program kayak manajemen trainee tapi policies. Lo tau gak kalau manajemen trainee itu kan kayak programnya ini kayak berapa bulan atau 1 tahun in which kayak lo tuh diajarin gitu, jadi lo sambil kerja lo sambil diajarin, ada course ini course itu segala macam kan. Nah gue ngerasa intinya program ini tuh ngeset buat intinya program ini tuh apa namanya, kayak inilah kayak bukan internship sih, kayak apa ya, kayak start off-nya dari situ kan ya. Iya, jadi kayak emang goalnya dari program yang gue kerja sekarang ini tuh emang untuk buat kayak policy analis yang bagus gitu loh. Dan relatively. Terus ilmu ini apa aja yang paling ini, yang paling benar di istilahnya dia harus diterapkan lah. Banyak banget loh ternyata kayak banyak banget. Jadi setelah gue masuk ke dalam kantornya ini, alhamdulillah gitu ya, di tengah pandemi ini dapat kerja. Alhamdulillah. Kayak gue tuh banyak banget, jadi kayak banyak banget ilmu yang dikasih gitu ya, mulai dari kayak quantitative research, qualitative research, terus kayak cara diajarin cara ngejalanin NGO, cara nge-approach donor, cara bikin proposal, cara bikin artikel, terus kayak banyak banget, terus kayak bener-bener tuh kayak apa, si program gue ini tuh kayak dia beneran holistik banget, jadi yang bener-bener kayak kalau misalnya ada training yang kayak ditanyain gitu, yang kayak what is knowledge to you, kayak what is objectivity, yang kayak bener-bener kayak dari very general ke very specific gitu, jadi kayak menurut gue bagus sih kurikulumnya, dan kayak gue ngerasa gue belajar banyak banget yang gue nggak dapet di law school gitu loh. Ternyata kayak dari yang gue alamin sendiri, kayak ternyata kayak bikin hukum tuh nggak sesimplistik itu gitu loh, kayak ngerti gak sih, kayak banyak banget, there's a lot of thinking in it, it's very complex process. Jadi itu benar-benar kayak nge-broaden your perspective in terms of how you see the government gitu ya, in terms of the law making atau apa gitu ya mungkin ya. Terus kayak gitu. Terus kayak ya jadi gue kan janji mau ngejelasin think tank itu apa. Gini, jadi intinya silakan. Jadi intinya buat orang-orang yang nanyain gue. Ini pertama kerja di mana sih sekarang, terus gue kayak bingung gitu mau ngejelasin kayak iya gitu. Jadi intinya tuh gini, apa? Gimana? Think tank itu tuh kayak semacam itu NGO, betul, Anda betul sekali, itu non governmental organization. Tapi dengar dulu. Tapi intinya yang membedakan kayak think tank sama NGO biasa itu adalah think tank itu menghasilkan solusi.
think tank itu solution based, ngerti nggak? Kalau misalnya NGO tuh kayak advocacy. Jadi kayak kita ada juga advokasinya, tapi lebih tinggi ngasih solution base-nya dibanding advocacy base-nya gitu. Kalau misalnya NGO itu kan biasanya mayoritas kan kayak advokasinya nih yang jadi crown jewel-nya, hak-hak orang gitu ya. Iya kayak gitu. Tapi kayak kalau misalnya think tank itu lebih ke arah menghasilkan solusi. Berarti lebih tinggi ya. Berarti lebih ke ya itu policy. Satu keluarga, misalnya they're in an NGO family, tapi different levels aja kan. Tapi ini aja different approach gitu loh menurut gue gitu. Tapi gue orangnya kayak lebih nggak tau sih, kayak gue kayak emang suka aja sih kayak lebih nyari solusi gitu. Soalnya kayak menurut gue lebih practical. Kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Terus terus what was the main factor during your experience pas saat jadi asdos itu untuk made you decide buat gue pengen nih berkecimpung di bidang policy ini nih. Apakah dari segi substance-nya juga atau kayaknya lebih dari percampuran antara gue gak tau sih, soalnya gini, gue ngerasa gitu ya kayak kan kita sekolah hukum nih gitu ya. Gue sekolah hukum gitu. Terus gue tuh dari awal one of the reason kenapa I was engaged in a lot of things itu adalah gue pengen nyari kayak kerjaan yang gue banget gitu loh. Kayak gue pengen ngerasain, gue pengen nyari kerjaan yang kayak gue nggak mesti kayak membunuh diri gue untuk sukses gitu loh, yang kayak ngerti gak sih, yang kayak maksud gue kayak gue nggak pengen kayak kabur dari nature gue gitu loh gitu. Tapi kayak emang dari yang makin kesini setelah semua experience gue kayak pasti kan orang juga makin tahu lah dia gimana orangnya, apa yang dia sukain kalau kerja. Dan makin kesini gue tuh nyadar gue tuh orangnya I see the bigger picture banget. Dan kayak I think kayak menurut gue kayak kalau misalkan gue tipe orang yang suka see the bigger picture, suka nyari jalan tengah, suka kayak evidence based and whatever, menurut gue makanya kayak policy sini sebenarnya stream yang bagus gitu. Gitu. Oke. Lebih kayak gitu sih. Terus your current work sekarang itu tuh bisa diceritain nggak ke teman-teman mungkin yang lagi denger ya? Kira-kira apa aja sih? Jadi responsibility-nya apa sih? Iya, jadi gini. Ini nggak confidential kan? Gue nggak ceritain project sih. Gue kasih gambaran besar aja. Kan, jadi berarti kan jelasinnya bigger picture ya. Iya, bigger picture. Jadi intinya gini guys, kayak kalau live in a think tank itu adalah biasanya think tank kalian itu kalau di Indo ada beberapa sih yang ada beberapa think tank. Nah jadi kalau misalkannya di think tank tempat gue kerja sekarang itu ada beberapa isu yang kita riset gitu ya. Jadi kayak we have agriculture, we have education, we have community livelihood. Dan community livelihoodnya itu kalau di tempat gue dibagi jadi 2 branch. Jadi kayak basic community livelihood yang kayak based on kayak social phenomena gitu, sama digital economy gitu, lebih kayak gitu. Nah jadi biasanya itu kalau think tank itu tuh mereka punya vision sendiri, kayak apa sih yang mau dicapai dari think tank ini kayak gitu. Biasanya tuh kayak kalau lo riset di sebuah think tank itu, one of the very first thing that you need to understand itu adalah ini think tank arahnya kemana gitu. Soalnya kayak kalau lo ngasal masuk ke dalam think tank, nggak cocok sama visi lo, nggak cocok sama kayak cara lo ngelihat things, itu nggak enak banget. Soalnya kayak itu pernah terjadi itu? Penting. Nggak, menurut gue itu ada pernah kejadian tuh, pengalaman dari teman atau mana gitu? Iya, itu lebih logikanya aja sih. Soalnya kayak maksud gue gini gitu, kayak misalnya tempat gue sekarang itu think tanknya itu they're very practical. Mereka beneran se-practical itu. Terus kayak mereka itu bener-bener kayak ini loh, mereka tuh kayak bilang
enggak, visionnya itu adalah kayak to create a free and prosperous Indonesia gitu, in which through that economic opportunities gitu, in which gue setuju emang iya gitu, iya, tapi caranya gimana, nah itu riset-risetnya kayak gitu. Jadi kayak emang lo kalau misalkan ya pengen kerja di suatu think tank guys, make sure kayak lo suka kajiannya, make sure lo setuju lah sama arah think tank ini, lo baca dulu riset-riset sebelumnya mereka tuh gimana. Soalnya kalau misalnya lo nge-clash kayak pandangan personal lo sama pandangan riset lo itu nggak enak banget. Jadi kayak kalau lo udah sejalan lah sama think tank ini, lo kerja tuh ngejalaninnya enak banget. Soalnya apa yang mereka mau pasti lo juga mau gitu deep down. Right. Berarti gitu. Intinya I think itu they could also apply to everyone when they're trying to find work mungkin ya. Yes, iya itu. At least kita equip ourselves with the riset kecil-kecilan, equip ourselves with the knowledge. Iya gitu. Kan. Kira-kira ini berkecimpungnya di bidang apa, terus ini siapa aja aktorsnya. Itu bagus banget sih. Iya kan? Soalnya kan kayak moral compass orang beda-beda kan, kayak maksud gue jadi kayak lu jangan kayak lu jangan kayak dive blind gitu loh, kayak nggak enak banget kayak gitu. Jadi kayak lo mesti tahu juga gitu, kayak ini kerjaan lo tuh lo kerja buat siapa, lo kerja ngapain segala macam kayak gitu. Terus kayak ya udah sih, kayak gue day to day-nya biasanya proyekan, riset, meeting, terus kayak misalkannya bikin kajian ya, kayak coba deh think of it kayak gini. Think tank itu sebenarnya kayak law firm juga gitu. Kayak law firm kan you have practice groups, right? Kayak practice groups kan. Maksudnya manajemen corporate manajemennya mirip-mirip lah ya gitu. Iya, jadi kayak you have a head researcher, ini kayak semacam associate, managing partner. Enggak, managing partner tuh kayak owner kalau di tempat gue gitu. Managing partner tuh kayak owner. Terus you have senior associate tuh head researcher kalau kayak di tempat gue. Terus kayak you have partner gitu, kayak partner in general gitu. Itu head researcher kayak research wing masing-masing. Jadi kayak practice group tuh kayak kalau di think tank itu namanya research wing. Itu lo apa research wing? Gue sekarang currently I'm doing a lot of digital economy sih. Wah, asik gitu. Banget. Soalnya kayaknya gue ngelihatnya emang ada demand buat orang with law background kali ya. Soalnya kan it's a highly regulated industry kan. Right. Dan kayak sekarang peraturannya segala macam with personal data protection, terus kayak with everything going on kayak emang. Terus emang sekarang yang di digital economy di Indonesia yang lagi hot banget tuh apa tuh? Personal data nggak sih? Oke. Yeah. I mean like kan lu kan udah ngelakuin riset nih based on your projects kan. Maksud gua tuh in terms of the direction that we're going and the development itu tuh menurut lu gimana? I think there's still a lot of work to be done. Ini view pribadi sumpah. Setuju banget, of course. Ini view pribadi, tapi menurut gue pandangan visi punya, tapi implementasinya bisa digenjot lagi gitu. Ini berarti ini kita we're talking about regulation berarti ya? We're talking about regulation. Oke. Gitu. Kayak menurut gue emang gak boleh terlalu rigid implementasinya, tapi harus lebih banyak expertise dan kayak detail kecil-kecilnya gitu loh, kayak gitu. Soalnya ini kan kayak ini teknologi gitu kan, it governs people's life. Jadi kayak lo mesti lebih serius dalam mengatur gitu loh. Soalnya ini kan emang siapa sih yang nggak punya Gojek di HP, siapa sih yang nggak jadi influencer gitu sekarang, ya kan? Kayak jadi kayak maksud gue emang ini emang ini something sektor yang bener-bener mengatur hidup orang gitu loh. Jadi kayak menurut gue harus lebih, kalau seandainya emang bener-bener pengen tumbuh ekonomi digital, menurut gue butuh disokong sama peraturan yang serius gitu. Soalnya serius nggak berarti rigid loh, maksudnya serius berarti tapi ada regulationnya strategis gitu kayak gitu. Tapi sekarang setahu gue masalah is the regulations in terms of data gitu itu juga masih minim banget kan ya? Masih. Di Indonesia ya? Belum ada kan, baru ada RUU PDP itu. Ya maksudnya if we're talking about the comparison between EU sama sini, ya jauh lah. Oh jangan gitu.
Jangan gitu, pasti kalau di Indo itu udah ada beberapa, tapi kebanyakan setahu gue peraturan Kominfo. Right, iya. Terus Nah, kayak bukan UU gitu kan? Ada paling UU ITE itu doang sih. Tapi itu kan cuman kayak ngaturnya cuman sebagian banget kan, enggak. Maksudnya kayak a really small portion of all gitu kan. Nah, jadi menurut gue emang kayak sekarang Indonesia OTW bikin digital landscape gitu, tapi berarti the talks about drafting legislation yang mengarah ke situ udah ada. Udah, RUU-nya udah dari last year. Ini kenapa tidak di ini nih dari kemarin nih? Kenapa omnibus law? Iya. Tuh guys. Aduh, gimana sih nih? Sebenarnya harusnya padahal ada momentumnya kan, semua orang di rumah, semua orang beli Shopee dan diskon 10-10. Kalau misalnya itu keluar peraturan Spotify, semua orang Netflix, ya jadi. Kalau itu keluar peraturan tentang privacy atau apa, itu asik sih. Iya, tapi kayaknya sekarang kayaknya lagi concernnya di arah ekonomi. Iya sih. Kali ya. Iya. Benar juga sih. Mau kita mulai debatnya sekarang? Boleh. Mau kita debat omnibus? Ya gimana. Okay. Nih kita mulai dari mana nih omnibus? Siapa dulu yang tentuin? Siapa lo mau jadi pro atau mau jadi cons? Gue jadi pro deh. Ya udah boleh. Gue jadi cons ya. Oke, ini kita banteran aja ya. Iya. Kita coba ya. Oke, mungkin. Lo duluan. Enggak, mungkin gue jujur nih, gue belum baca seini banget, sedalam banget, jadi gue nggak bisa ngomong sesuka hati gue. Tapi mungkin kita bisa ini dulu. Kita disclaimer dulu, ini semuanya personal view. Beneran ini semua personal view kayak. Tapi gue mau nanya dulu deh sebelum before we start. Iya, gimana? How do you feel about it? Feel gimana nih? Maksudnya in terms of the. How do you think? Kan kalau katanya juri-juri muting itu we don't care how you feel gitu, kayak what do you think? Lu dulu deh. Kan tamunya lu nih, maksudnya gue yang ngomong, lu dulu deh. How do you feel about the whole thing? Ada urgensinya, tapi eksekusinya menurut gue nggak harus gitu. Oke. Kayak gitu. In terms of the whole process dari awal sampai akhir gitu ya. Tapi iya sih gue setuju sih. Soalnya kayak in terms of the involvement of the public itu kan ya nggak transparan kan. Terus juga masalah ngasihin draftnya. Iya. Kayak ada yang bilang versi A ini salah nih versi A, padahal yang disahkan versi B. Ya kan? Yes. Tapi lu sebagai policy analyst sendiri perspektif lu sebagai policy analyst in terms of omnibus itu gimana? Lu gimana ya? Berarti kita nggak jadi debat ya, ini kita ngobrol aja ya berarti ya? Iya, santai kita ngobrol. Oke, jadi ngobrol aja. Menurut gue kayak once lo udah cabut dari ranah hukum terus lo masuk ke dalam ranah policies, jujur gue ngelihat omnibus ini conflicted banget sih, kayak iya. Okay. Soalnya kalau misalnya lo kerja di dalam policies, lo lebih ngerti apa sih urgensinya gitu loh. Soalnya gini loh, kayak masalahnya dari kemarin yang gue lihat itu kayak orang-orang tuh ngelihat picture-nya setengah gitu loh, semuanya. Right. Gitu loh, kayak orang yang misalkannya gue ngerasa kayak orang yang peduli sama sisi investor sama sisi ekonomi nggak ngelihat dari sisi hukumnya, orang yang peduli sama sisi hukumnya nggak ngelihat sisi ekonominya. Jadi kayak maksud gue lo nggak bisa, lo tuh kayak when you see a policies lo nggak bisa potong-potong gitu loh. You need to see gitu kan? Dari A sampai Z gitu kan? Dari A sampai Z gitu. Dan kayak menurut gue emang ada urgensinya gitu, ada sebenarnya urgensi untuk kayak ngebuat lo ngebuka lapangan pekerjaan, narik investor ada, tapi kita juga nggak bisa turn a blind eye to the fact bahwa emang secara secara prosedural ini there's something really wrong gitu with how this law nyampe disahin gitu loh, kayak gitu. Soalnya kayak kita belajar juga kan hukum acara kayak gitu-gitu kan, kayak iya kan, kayak emang harusnya lebih transparan gitu. Tapi emang in terms of the tapi don't you think
Jadi menurut lo itu is it apa namanya in terms of the ini ya information ya? Kan ini kan omnibus law ini kan dari A sampai Z kan. Berarti who do you think has the responsibility untuk memberitahukan ke masyarakat kalau misalnya itu tuh masalah dari A sampai Z kok. Berarti is it from the government, is it from the NGO atau gimana? Menurut lo gimana? Menurut gue kita right now jangan, menurut gue sih lebih nggak usah salah-salahan, nggak usah saling tunjuk-tunjukkan. Tapi kalau lo punya views, menurut gue lo keluarin aja gitu loh. Sekarang tuh udah waktunya untuk kayak gitu. Jadi kayak kalau lo punya views, selama itu nggak ad hominem, selama itu nggak menyerang karakter, menurut gue it's. Tapi gini loh, I think the problem right now itu adalah from the. Jadi gini, kayak ibarat kayak dua orang yang nggak ngerti tentang permasalahannya. Mereka sama-sama nunjukin each other. Kalau misalnya lu tuh begini harus tapi begini, tapi on the other side kayak begitu juga, ngerti nggak lo? Soalnya gini loh, dari yang gue ngerti sih, ini it's a really it's a really amateur view. Tapi menurut gue depressing gini sih. Enggak, menurut gue gini loh. Lo mau gue kasih tau nggak kayak urgensinya apa? Gini ya, pertama Indonesia tuh sekarang kelihatan banget pengen nge-jumpstart ekonomi. Kita resesi abis gara-gara COVID itu banyak banget spending ya kan, buat rapid test, buat penanganan pasien segala macam gitu kan. Ini we're talking about the purpose of the omnibus berarti ya? Iya, ini dari yang gue ngerti ya, dari kayak siap. Itu kayak gitu, kayak kita pengen nge-jumpstart ekonomi kan. Soalnya sekarang itu banyak banget orang yang unemployment, kayak years yang buat kayak dipakai buat ngilangin unemployment ini hilang gitu aja gara-gara COVID gitu kan. Hilang gitu aja gara-gara COVID. We have a lot of people yang unemployed. Graduates juga, we have a lot of graduates yang kayak gitu. Terus ada jutaan gitu, dan jutaan itu kan nggak bisa cuman semerta-merta masuk PNS dong. Jadi mau nggak mau emang harus nge-open doors buat investor. Kayak gitu. Nah tapi masalahnya kalau misalnya lo pengen narikin investor itu there's no free lunch gitu loh. Kayak there's no free lunch gitu. Kayak lo nggak mungkin narikin investor nih ke sebuah negara di mana penduduknya banyak yang pendidikannya SMP ke bawah gitu. Gue nggak subjektif, maksudnya gue being objektif, emang datanya emang menunjukkan seperti itu gitu. Kocak aja mas ngomong gitu. Enggak dong, emang kenyataan gitu. Kayak gue nggak itu kayak gitu. Jadi kan what we need right now itu kan ya bener vokasi, kayak apa sih, pendidikan yang lebih lah vokasi. Oh lebih ke kayak skill SMK gitu ya? SMK gitu, pendidikan kayak kejurusan gitu. Ya sih, kulit? Iya kejurusan ya, lah. kayak kognitif skill gitu, kayak cara lo mengoperasikan machinery segala macam kan. Lebih ke highly specialized, lebih ke specialized in one ilmu kayak gitu. Lebih kayak gitu kan. Sama lebih praktikal gitu. Iya, jadi kayak emang investor ini kan there's no freelance right? Dan again, nah tapi masalahnya gue tuh kemarin dapat gitu kayak this graph dari dari mana ya, ada dari sempat lihat gitu dari kayak World Bank atau dari mana. Nah, jadi pokoknya datanya valid lah gitu. Datanya valid gitu. Jadi emang di Indonesia itu, oh ya gue mau bring back this data dulu. Jadi siap. Lo ambil tenaga kerjaan kan waktu sama gue di Eva kan. Nah jadi Indonesia itu is one of the country with best labor regulations. Iya, betul. Iya kan? Kita nge-ratify, jangan lupain kita nge-ratify semua peraturan ILO yang basic-basic. Gue nggak bilang semuanya, tapi yang basic banget kita ratify semua. In terms of the protection kita bagus lah gitu. In terms of protection kita oke. Kayak kalau misalnya dibandingin sama negara-negara tetangga gitu yang segitiga Mekong itu jauh banget gitu, kayak jauh banget. Dan kayak makanya investor tuh zaman sekarang demen banget ke Vietnam, kemana-mana, soalnya ya gitu regulationnya cocok lah gitu buat investor tuh enak gitu. The employment law-nya kurang itu ya, kurang makanya investor banyak masuk ke sana gitu. Nah tapi makanya jadi gue tuh sekarang ngelihatnya si government ini tuh konflik banget, kayak pengen narik investor tapi at the same time mau nge-protect
workersnya juga gitu loh. Jadi kayak mereka nyoba nyari jalan tengah di mana kayak ekonomi bisa ketemu tapi protection bisa ketemu tapi cuman bisa sampai sini gitu. Gue ngeliatnya tuh kayak gitu ngerti gak sih? Kayak gitu. Terus tapi maksud gue gini loh, kayak berarti kan niatnya kan emang niatnya bagus nih. Niatnya sebenarnya ada, niatnya tapi eksekusinya ini kenapa gitu yang dipertanyakan. Gitu. Soalnya jujur ini double edged sword lah. Ya iya. Considering juga sekarang rights di mana-mana, do you think investor bakal mau masuk? Ya iya makanya itu. Tapi kan kayak dari nggak tahu sih, gue diajarin juga kayak dari tempat kerja gue, lo kalau misalnya ngeliat informasi jangan sepotong kan itu kan kemarin di beritanya dibilang kan 35 investor ngirim surat, tapi emang Indonesia investornya cuma 35 kan enggak? Itu apaan tuh? Gue nggak tahu tuh. I didn't know that. Iya, jadi there's this news di mana katanya 35 investor ngirim surat ke Indonesia. Kayak memperingatkan kayak Omnibus Law ini gitu. Kayak iya memperingatkan kayak jadi this could hamper the environment sama ininya this could hamper the environment sama Omnibusnya sendiri. Tapi kan kita kayak berita itu headline, tapi kayak kita jangan lupa di Indonesia investornya nggak cuma 35 gitu. Jadi kayak banyak, jadi kayak lo kalau ngeliat berita jangan sepotong, sumpah kayak lo gitu loh intinya gitu lo kayak kalau ngeliat berita jangan sepotong, kalau misalnya ngeliat thread Twitter jangan cuma satu gitu kayak gue juga ngerasa. Dan coba harus selalu lihat sisi lain gitu loh, jangan hidup di suatu corong gitu loh yang kayak isinya cuma opini lo sendiri, kayak lo nggak bakal berkembang kalau kayak. Tapi jujur itu justru itu adalah salah satu hal yang gue pernah diskusikan juga ya. Dan itu loh yang emang harusnya ditanamkan gitu di masyarakat kita gitu. In terms of seeing the problem nggak cuma dari satu perspektif tapi dari pros and cons-nya gitu. Nah kebanyakan orang emang kayak misalnya nih orang-orang yang pro omnibus ngeliatnya cuma di preamble omnibus doang. Terus ngeliat ini nih, lihat nih tujuannya baik. Terus on the other hand, berarti kan sih lo? Betul. Jadi sebenarnya yang harus ditanamkan di sini juga tuh budaya literasi penting banget sumpah. Iya makanya. Iya kan? Soalnya kalau lo nggak ada budaya literasi lo nggak punya opini semua. Bener nggak? Iya bener banget. Bener banget. Iya kan? Gitu. Tapi gimana men, orang Indo kan malas gak sih? Malas baca. Iya sih. In terms of our literacy rate aja kita paling nomor berapa sih? 60 right? Iya, jadi menurut gue nggak tahu sih, kayak gue sebenarnya pas kecil nggak suka juga, tapi dulu tuh pas gue kecil my mom has this habit gitu, kayak kalau dia lagi shopping di PS atau di mana, gue ditinggalin di toko buku sendirian. Iya, jadi dia muter-muter arisan jalan sama temennya, gue ngedeprok gitu di toko buku. Beneran demi Allah. Masih bocil gitu? Masih kecil, dia umur 5 gitu, gue ditinggalin aja sendiri ya kalau nggak sendiri ya sama suster gitu. Kadang-kadang gitu kayak kalau suster gue nggak ada ya udah gue sendiri aja di toko buku kayak gitu. Nah itu ke bawah sampai sekarang sih. Bagus. Jadi gitu, jadi kayak buat sekarang yang lagi bright COVID tuh lo tiru parenting nyokap gue sih, kayak bagus soalnya. Tapi tuh ini sih, berarti lu sejak dari situ tuh emang jadi suka baca gara-gara itu gitu? Ke bawah aja gitu, kayak soalnya kayak punya dunia sendiri gitu. Seru sih, kayak seru. Terus lu budaya baca buku tadi tuh bener-bener ngelekat banget gitu ya? Itu jadi part of your identity gitu. Lu tipe orang yang ini yang bener-bener kayak tiap bulan harus ada target buku atau gimana gitu? Enggak sih, gue nggak ngeset kayak gitu. Tapi kayak kalau misalkan ya gue lagi pengen tahu tentang something atau kayak gue lagi pengen gue kalau misalnya gue lagi pengen kayak lebih tahu perspektif orang atau gimana, kayak gue ngebiasain gue mau baca dulu sebelum gue nanya gitu, kayak gitu sih. Bagus, dari hal random atau apapun gitu, kayak gue lebih percaya buku daripada orang gitu loh. At this point honestly ya buku tuh orang juga sih sebenarnya, tapi kayak itu prinsip bagus tuh. Semua gue lebih percaya buku daripada orang at this point of life ya, setelah everything gue lebih percaya buku. Gitu. Terus lo berarti mostly what kind of books do you read?
A lot sih, banyak banget kayak. Yang kayak inilah, your top 10 atau apalah. Yang genre-nya tuh kayak apa? Is it fiction atau kayak gimana? Fiction seru kalau misalnya lo lagi pengen tahu perspektif orang tapi lo males ngobrol gitu kayak. Itu kayak ngerti gak sih, kayak lo pengen tahu nih orang kayak how would, kayak misalnya ada satu circumstances terus kayak what would they do gitu, tapi kayak lo males aja nyari orang yang kebetulan ada di circumstances itu, jadi kayak udah buku gitu. Siap. Berarti imajinasinya benar-benar ini banget ya. lumayan apalagi PSBB gini kan, so many times. Terus ekonomi kadang, terus filosofi. Ini dong kasih gue top 10. Oh, mungkin teman-teman yang dekat top 10 book recommendations. per genre sih gue nggak bisa kayak pukul rata gitu, soalnya banyak. Apa genre favorit lo dah apa? Kita dari gampang aja ya, fiction aja dulu kali ya. Fiction aja dulu ya. Bukan Twilight kan nih. Enggak. Ini apa, John Green. Gue tuh suka banget Looking for Alaska gitu kan. If People Were Rain kayak apa sih, I'd be a drizzle gitu kan. She was a hurricane. Kalau misalkannya fiction yang seru-seru itu adalah Salman Rushdie, gue suka. Oke. Salman Rushdie, tapi kalau Salman Rushdie ini emang agak kontroversial gitu cuy. Dia ada unsur-unsur politiknya nggak? Agama malah. Oh ya? Oh, menarik ya. dia tuh kayak ada ini, lo tau gak sih yang kayak di Iran apa di mana gitu. Jadi dia tuh kayak ada kayak, lo tau gak sih kayak kalau misalnya kayak apa? Kayak religious leader gitu ngeluarin kayak fatwa untuk kayak nge-kill dia gara-gara his works gitu. Ada tuh. Ada. Sampai segitunya. Kayak tolak Al-Maini itu. Ya ngeluarin fatwa buat kayak nge-kill dia because of one of his works. Tapi menurut gue dia emang bagus sih kayak literary speaking gitu. Ini berarti dia background dari mana? Dari ini. India, he's from India. Oh, India. Iya, dia dari India. Terus dia tinggal di UK. Asylum gitu. Gitu. Sejak saat itu? Iya. Gila. Jadi kayak when you wanna read great work ya emang lo cari yang emang orang-orang yang rada-rada kontroversial aneh-aneh gitu loh. Kayak Habib Rizik ya. Enggak dia. Enggak. Enggak apple to apple dong, enggak apple to apple no. Cuma bedanya kalau Habib Rizik dia nggak ngeluarin buku, dia ceramah aja dia. Ceramah tentang kebenaran. Wih. Anyway. Terus banyak sih kayak ada Virginia Woolf, ada Palahniuk itu juga seru. Tapi kayak kalau Palahniuk kayak gitulah agak-agak. Siap. Not for the faint-hearted gitu kayak emang siap, gitu. Siap. Terus ada siapa lagi ya yang kalau genre ini self help itu, your ini apa? Your top 10 gitu lah. Top 5 atau apalah. Top 5. Yang kayak tipe-tipe yang motivation. outlier gitu kan. Itu bagus tau. Malcolm Gladwell bagus. Outlier, terus ada judulnya. Tapi gue jujur ngincer buku itu sih. Tapi gue nggak ketemu. Beli. Sumpah ada. Banyak banget kok. Iya. Terus ada judulnya Originals. Gue juga suka. Itu kayak geng-geng yang kayak Sheryl Sandberg. Tau kan Sheryl Sandberg yang kayak dia kan ngeluarin banyak banget juga. Geng-gengnya Malcolm gitu. Gitu lah. Satu geng lah mereka semua itu self help guru ini satu geng. Inilah apa? Bestseller yang self help gitu kan. Terus gue suka banget ini buku-bukunya Alain de Botton yang dia tuh yang bikin School of Life. Lo pernah nonton School of Life? Itu yang this white guy itu ya, yang aksennya heavy nggak sih? Orang UK nggak sih? Iya. Jadi Alain de Botton ini dia ngeluarin tuh lo daripada gabut, daripada receh, daripada nontonin yang gak jelas, lo nonton School of Life, lo belajar Jo. Itu kacau asli, iya kan? Bener nggak? Kayak bagus banget. Itu something yang lo nggak learn di mana-mana gitu beneran. Gue suka banget School of Life. Tapi sayang banget loh, itu harusnya diajarin di sekolah aja. Iya nggak sih? Filosofi gitu-gitu, kayak everything about life ya. Iya. Kayak soalnya jujur. Tapi kayaknya lebih role parenting deh kalau kayak gitu nggak sih? Gimana maksudnya? Susah gak sih lo masa mau incorporate kayak. Soalnya dulu kita ada kan di apa IB kan? Theory of knowledge itu. Iya kayak gitu kan. Ya tapi itu kan cuma sepercik. Sebenarnya yang kita lebih butuh tuh kayak
critical School thinking. of Life bukan Theory of Knowledge, kita butuh School of Life ya kan sih? Iya. Jadi kayak itu lebih role parenting sih, kayak keluarga nuklir gitu, lebih yang bisa ngajarin. Iyalah, iya dong, keluarga nuklir tau itu role-nya kayak gitu sih. Oh gitu. Alain de Botton bagus banget. Terus apa lagi? Terus politics apa tuh yang paling asik? Gue suka Francis Fukuyama, bagus. Itu tentang apa? Dia itu emang political scientist gitu, dan dia banyak ngeluarin buku banget sih. Dari mana dia? Itunya? Nationality? From Japan. Oh gitu? From Japan, terus kayak bukunya banyak sih. Kayak gue, I particularly like one, judulnya Trust gitu. Oh ya, Trust ya? Iya. Berarti itu ini ya, translated into English? English. Dia emang terkenal banget kok, kayak emang banyak gitu bukunya. Oh gitu? Siap. Kayak gitu. Banyak juga sih, lumayan. Terus juga emang lu juga ini kan, aside of spending your time reading books, lu juga most of the time your work itu involve a lot of research and reading, right? Makanya kayak kantor gue punya reading club sendiri, jadi kayak tiap bulan gue dipaksa untuk, nggak dipaksa sih, kayak disuruh untuk baca satu kayak misalnya kayak satu dance buku kayak tentang kayak research wing lain yang bukan research wing gue, terus ntar at the end of the month suruh ngejelasin kayak gitu. Oh gitu. Itu reading clubnya berarti lebih ke internal gitu ya? Iya, internal kantor gue kayak gitu. Itu bagus tuh guys. Jadi buat HR itu bagus. Iya dong, kayak kesannya kalau misalnya lo di lingkungan intelektual ya lo butuh kayak gitulah, nggak mungkin lah. Lo butuh diskusi tuh kayak nafas gitu loh. Iya sih. Di situ bener. Betul. Lo butuh sih. Terus kayak gue juga ada development plan di kantor sekarang. Itu program juga tuh? Program juga. Dari human resource? Dari HR ya. Jadi lo punya personal development plan. Jadi tiap 6 bulan lo dikasih kayak 3 goal gede gitu yang lo mau achieve, kayak misalnya I want better public speaking skills, I want a deeper knowledge about kayak misalnya social entrepreneurship. Terus kayak nanti lo breakdown sendiri untuk caranya gue dapet itu gimana, kayak misalnya baca buku ini bla bla bla, terus lo kasih deadline sendiri gitu. Terus tiap kayak bulan di update terus gitu. Di update terus kayak gitu. Tapi itu bagus banget sih, soalnya itu juga in terms of I love my job kayak wholesome. Nggak, maksudnya in terms of banyak juga self help books yang bilang itu kalau misalnya lo mau achieve something ya lo you gotta be able to picture it, dan caranya lo kesana kayak gimana gitu. Soalnya orang-orang awam kan kebanyakan kan masalahnya. Soalnya kan emang there's a difference between achieving something, misalnya kayak lu mau sesuatu sama cuma wish doang ya, right? Kalau wish doang kan ya semua orang bisa gitu. Khayal bagus semua orang juga mampu gitu, tapi ya masalahnya gimana gitu. Itu bagus banget sih. How? Iya. Kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Oke, let's talk about ini lagi, omnibus law lagi. Oke, fine. Gimana? Enggak, terus kan rumah lu kan di ini kan, di dekat ya maksudnya daerah kotaan lah. Itu gimana tuh at that time during itu demonstration? Wah gila, lumayan parah sih. Berarti tuh pas lu ngeliat itu bener-bener kayak waves of people gitu, kayak bener-bener kayak waves of people. Terus kayak gue tuh jujur melihatnya yang di DPR sih, bukan bukan yang demonstrasi besar-besaran, tapi kan kayak Hamin satunya ada juga kan di DPR. Gue ngeliat sih kayak emang pada naik truk gitu. Oh gitu. Aliansi buruh dan segala macam. Dan emang pas hari H-nya juga kan gue tinggal di apartemen yang Permata Hijau, itu deket banget sama Senayan kan, itu kayak police sirens banyak banget. Oh gitu. Police tuh. Police sirens. Banyak sih lumayan. Tapi itu kemarin itu memang ini sih ada beberapa instances di mana kayak ada sempat terjadi provokasi lah atau apalah. Iya. Itu ini sih sangat disayangkan ya. Iya, itu sangat disayangkan, tapi jangan lupain esensi demonya gitu kan. Iya benar sih. Iya nggak sih? Betul, setuju banget sih. Bener nggak? Kayak gitu. Terus itu masalah lo ini juga tentang COVID gitu-gitu, lo riset juga? Riset. Itu gimana tuh kemarin demo sama COVID? Stres gak lo terus jadi polisi? Menurut gue COVID tuh cherry on top aja sih gitu, kayak menurut gue kayak COVID tuh kayak extended circumstances gitu loh, kayak maksud gue main course-nya tetap si omnibus law ini. Of course. Tapi menurut gue
COVID memperparah aja sih, memperkeruh gitu loh. Iya sih. Memperkeruh kan, kayak memperkeruh situasi gitu loh. Dan kayak maksudnya ini sih lebih yang kayak bingung sih gue nih, it's a really unfortunate situation aja sih. Kayak apes aja gitu ya. Iya kan. Aduh. Personal view kan, tapi ya apes aja gitu kayak aduh. Kayak udah lagi COVID, tiba-tiba Iya, jadi kayak one thing between another. Omnibus juga sebenarnya ini aja sih kayak gara-gara prosesnya gitu loh, kayak sebenarnya kalau misalkan ya gue ngerasa ya kalau seandainya reformnya itu nggak pakai metode omnibus, reformnya lebih kayak dilakukan per sektor, kan itu kan ada 79 hukum jadiin satu kan. Coba deh reformnya dijalanin per sektor gitu, kayak misalnya agriculture dulu, per UU gitu ya, per tahap gitu. Jadi kayak agriculture dulu, baru kita pindah ke misalnya arah minerba, terus baru pindah lagi ke arah perikanan, terus baru lagi. Oh iya, maksudnya ngerti gak sih? Ngerti. Maksudnya berarti kan as a policy researcher yourself, berarti kan lu kan ngelihat proses lawmakingnya juga ya, iya nggak? Iya. Itu lu how do you feel about the whole ini? Soalnya kan kayak yang lu bilang tadi kan, masalah harusnya dilakuin per sektor apa, tapi omnibus ini tuh kayak benar-benar kayak berat gitu. Lo when you're in policy making, lo nggak terlalu fokus sama prosedural sih, lebih kayak substansi, lebih kayak faktor apa aja sih yang at play di sini gitu. Tapi kayak kalau as a law graduate, menurut gua harusnya per tahap, per satu isu menurut gitu gue ya? Kayaknya lebih strategis per tahap gak sih? Iya Emang sih. lebih time constraint tapi menurut gue lebih optimal gitu loh untuk ngejalanin kayak gitu. Soalnya masalah itu juga tuh ya, soalnya kita ada problem hyper regulasi juga gak sih? Tuh nggak pernah baca? Iya benar sih. Yang kayak dibilangnya dengan ada omnibus bakal memangkas peraturan, tapi at the same time within the draft banyak banget yang kayak peraturan ini akan dilanjutkan dengan keputusan menteri terkait terus gitu. Peraturan presiden, terus banyak banget, jadi kayak peraturan pemerintah gitu kan. Jadi gue kayak baca policy papernya UGM itu katanya ada 1.200 apa? Per regulasi. Oh gitu. Oh, oke, siap. 1.200. Kalau kemarin gue nonton konferensi persnya Pak Jokowi kayaknya deh. Dia tuh ngomong berdasarkan omnibus ini tuh dia pemerintahan itu bakal ngeluarin kayak around 400 more regulations within the span of 3 months. Itu anjir gimana caranya tuh? Gimana ya, No? Terus kayak bikin memo aja pusing banget, gimana bikin hukum cuy. Terus dikomparasi kan, I think there was one law gitu, gue lupa hukumnya apa, gue lupa juga denger dari siapa ya. Jadi ini disclaimer aja nih. Ada satu hukum juga nih, itu tuh PP-nya ada harus beberapa gitu yang dikeluarin, dan yang actually udah dikeluarin itu baru dikit banget. Itu udah proses sampai 10 tahun katanya. Gimana lagi sekarang kalau 400 PP itu kan anjrit, iya gak sih? Agak parah. Tapi kalau misalnya yang bagian investor gue yakin iya. Bagus ya, maksudnya kayak kalau yang untuk bagian untuk kayak misalnya project gitu-gitu. Berarti nih think tank lo ntar potensialnya bakal ngemonitor ya maksudnya investor banyak masuk terus enggak sih, cuman on the area yang kita fokus aja. Oke. Berarti foreign investors within the industry yang lo fokus. In particular agri. Oke. Terus agri sama UMKM kan. Oke. Berarti itu lagi on proses monitor sekarang tuh sejak adanya omnibus. Iya. Oke. Kayak emang kayak kantor gue udah ngeluarin briefnya sendiri. Oh gitu ya? Bisa diceritain nggak briefnya? Isinya apa? Jadi briefnya itu bukan research wing gue sih, tapi briefnya itu tuh lebih tentang peraturan-peraturan di industri agriculture yang terkait. Jadi kayak ada kayak UU tentang hortikultura, terus kayak undang-undang kayak tentang kayak ternak segala macam kayak gitu-gitu yang diubah sama omnibus. Tapi from what we seen, one of the very big changes in omnibus sama yang lama itu adalah selama ini Indonesia. Ini berarti draft yang lama sama yang sekarang. Iya, pasti peraturan sektornya secara general sama omnibus. Post omnibus ini adalah omnibus ini lebih membuka investasi dan kegiatan
ekspor impor untuk bagian agriculture. Emang the target selama ini sebelumnya Indonesia tuh cuman mau impor kalau ada kekurangan. Sekarang lebih terbuka sama impor. Emang kalau misalnya the target that targetnya nih yang pengen di-achieve dari Omnibus itu berapa persen increase in terms of di ini? Jujur gue kalau hitung-hitungan belum gue belum baca sih, kayak I don't have a reference on that part. Tapi gue sebenarnya kalau misalnya masalah agriculture ekspor impor segala macam gue fine aja as long as itu beneran jadi solusi untuk kayak masalah orang Indo yang susah mengakses pangan dengan harga murah gitu. Right. Ya. Kalau sebenarnya emang ada greater good yang bisa disupport pakai data, gue ayo gitu. Gak apa-apa. Right. Terus ini dong, let's talk about. Berarti lo kemarin lagi banyak tektokan tentang agriculture loh. Apa? Bukan researching gue sih, gue lebih fokusnya kayak ke digital, arah UMKM digital gitu. Tapi setahu gue juga tuh kalau di Omnibus ini definisi micro business tuh jadi lebih banyak lagi, kayak kan dulu kan kayak usaha besar, menengah, mikro gitu kan. Sekarang ada ultra mikro. Jadi kayak jadi kayak yang lebih kecil lagi dari mikro gitu dibuat lagi definisinya. Oke. Gitu. Kayak gitu. Baru tahu juga tuh gue. Beneran gue juga baru tahu kayak. Ya tapi soalnya emang kalau dipikir-pikir ya beda dong. Kayak lo kalau misalnya kayak ngelihat kayak apa ya, abang-abang jualan abang-abang jualan kayak somai sama kayak UMKM batik yang kayak karyawannya 3 gitu kan beda dong kayak gitu. Jadi kayak menurut gue kalau misalkan lebih bisa apa ya, kayak dengan adanya definisi baru ini bisa membuka kayak jalan buat usaha mikro maupun ultra mikro untuk kayak mendapatkan lebih banyak funds, lebih banyak dukungan dari pemerintah. I don't see why not. Honestly. Iya sih. Iya dong. Enggak, kalau misalnya emang positif ya why not gitu kan. Soalnya gue ngeliatnya sekarang wave-nya UMKM banget gak sih? Sekarang apalagi setelah pandemi semua orang punya side hustle. Apa aja dijual deh. Kayak dessert saus aja dijual, sumpah. Saus aja dijual, kaktus, apalagi piyama. Terus kayak semuanya dijual gitu. Jadi kayak emang one of the good thing about this pandemic menurut gue jiwa-jiwa entrepreneurship-nya yang terpendam tuh pada keluar semua gitu, in which bener-bener ini banget sih. Good for y'all yang lagi kayak in terms of F&B, terus kayak dessert box itu kan. dessert, terus kayak merchandise, ya nggak sih? Bagus kayak kalau pandemi ini membuat lo kreatif. Iya. Now it's role government buat kayak bikin lo tambah disupport lah. Iya. Apalagi juga in terms of the platformnya itu juga udah available kan, in terms of e-commerce semua itu bisa accessible to everyone, right? Yes. Itu benar-benar gampang banget ya. Tokped, Shopee, everything. Okay, let's talk about politics. About Omnibus Law and politics. Itu kan ini kan banyak nih suara-suara orang nih yang bilang kayak nih hukumnya nih titipan whatever lah. Itu lu punya ini enggak? Any kind of insights atau mungkin opini on that matter gitu ya? Ini di podcast gue nih, we're asking the hard questions, Ca. Lu gak bisa kabur. Gimana ya, Nok? Enggak, santai ya, santai. Menurut gue agak susah gitu. Gue lagi bikin kayak diplomasi ala Martin atau Jawa gitu. Gimana? Santai. Yeah, we all know we don't live in Disneyland, no. Iya. Kayak, gue nggak mau suzon, gue nggak mau kayak ngebelain siapa-siapa, tapi menurut gue there's a reason kenapa ada branch of kayak branch pengetahuan namanya politik hukum. Right. There's a thing called politik hukum gitu, dan kayak menurut gue kalau misalkannya lo emang train of thought yang ngarah ke sana, menurut gue lo kayak baca aja gitu, kayak try to understand kayak politik hukum gitu, aktor-aktornya siapa aja. Right. Kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Oke, jawabannya sangat diplomatis. Gak apa-apa. Terus on other things juga kan banyak juga tuh orang yang bilang kayak
ini demonya tuh ditunggangin whatever lah, itu dia kan kind of opinions atau apa tentang that? What do you think itu emang bener atau mungkin bullshit, I don't know? Jujur gue I'm not a really fun person sih, kayak kalau lo mau ajakin ngomong tentang kayak yang burning question, siapa yang nunggangin siapa, kayak hukum ini enggak, kita diskusi santai aja. Iya gue tahu tapi kayak maksudnya gue tuh orangnya kayak kalau denger headline kayak gini gue fokus lihat gitu, kayak ya udah ini produknya apa tapi gitu loh. Gue orangnya nggak yang kayak ketarik konspirasi kiri kanan gitu loh, kayak emang ya mungkin ada yang nunggangin ya kan, kita nggak tahu soalnya kan katanya juga banyak kan yang di news yang bilang pas ditangkap ternyata bukan mahasiswa, ternyata pelajar lah ini. Terus kayak yang di Surabaya juga yang katanya ngancurin public infrastructure tuh bukan orang Surabaya kayak gitu kan ada kan, nggak menutup kemungkinan ya yang nunggangin demo itu pasti ada, tapi sebenarnya ini aja sih lebih ke arah yang di sana mawas diri aja sih dan nggak lupa gitu loh sama agenda demonya gitu. Soalnya I feel like itu tuh di dalam dua sisi, dari pemerintahan sama dari masyarakat itu jadi kayak apa ya? Mereka kayak painting a brush gitu loh. Kayak on one side the government said that ya ini tunggangin nih, ada yang nunggangin. Terus on the other hand masyarakat bilang ini omnibus law ditunggangi, di ini nih ada titipan kayak. Ya sebenarnya itu cuma ini nggak sih, that's like pengalian isu. Itu komunikasi publik aja nggak sih basically. I feel like it kayak okay. Kayak maksud gue pasti kan kayak lo misalnya nih lo ya udah lo kerja di sana gitu kan, kayak maksud gue kan pasti ada lah some you know that kayak gimana caranya biar kayak nggak terlalu gimana gitu. Tapi kayak maksudnya ya udah kayak maksud gue sekarang cuman nuntut aja sama semua orang kayak yang di sana yang maksudnya yang nggak tahu baca, yang investor bukalah lapangan kerja secepatnya, yang government dengerin lah yang kemarin demo, yang demo juga mawas diri sekarang di rumah 2 minggu gitu aja gitu. Kayak gue udah capek soalnya I don't wanna point fingers at anyone, it's not gonna change anything. Kayak gue sekarang cuma mau pertanggungjawaban semua orang aja, yang semua stakeholders aja yang ada di sini gitu. Kayak kalau lo mau buka lapangan pekerjaan ya monggo ASAP gitu kan, jangan lama-lama. Government juga kalau misalnya dituntut untuk ngebenerin beberapa pasal ya lo revisi gitu. Orang-orang yang demo juga jangan ad hominem ngata-ngatain gitu, kayak nggak ada gunanya gitu. Soalnya we all know gitu kayak these people doesn't care about what you said gitu. Kayak lebih kayak ya udah kayak kalau lo emang punya opini bawalah ke arah yang bener gitu. Lebih akademis gitu lah ya. Iya gitu, kayak lo kalau ngomong something dibarengin dengan something gitu, ngerti gak sih? Tapi itu emang jangan makan nasi nggak pakai lauk kan nggak enak gitu, anyep kan. Terus gue juga masalah apa namanya? Ini juga ada yang kejadian aneh tuh, yang kemarin tuh, yang anak-anak hukum bilang, ya lu baca dulu draft omnibus. Terus on the other hand itu gue nggak setuju sih, kayak kalau orang yang ngomong kayak lo demo, lo udah baca belum draftnya? Dude, kayak ini FYI ya, for someone yang kayak kata, jadi ada gitu kayak orang gitulah di LinkedIn gue, dia juga kayak orang policies gitu kayak. Terus dia tuh bilang, dia bikin post di LinkedIn-nya, throughout his 7 years of working in policies, omnibus law ini draft paling susah yang pernah dia baca. Jadi kayak kalau orang yang kerja di lingkungan public policy yang tiap hari baca RUU, baca laporan ini itu, Bappenas segala macam aja bilang ini draft paling susah. Lo how do you expect these people yang kayak kayak nggak punya background law, nggak punya background policies, mungkin nggak kuliah gitu whatsoever, lo tanya mereka gitu kayak lo udah baca apa belum? Tapi itu serius. It's an insult menurut gue. Tapi itu serius tuh. Serius. Itu someone yang benar-benar experience di public policy bilang. Gue scroll ntar LinkedIn gue kalau misalnya. Omnibus law itu dia bilang omnibus law itu salah satu kompleks, bukan susah. Kompleks. Draft paling kompleks yang pernah dia baca kayak gitu. Tapi emang iya sih kan. Gitu. Jadi menurut gue kayak kalau misalkan ya lo ngedemand gitu ya. Ngedemand kayak lo nanya kayak
lo udah baca atau belum? That's a wrong question sih. Lebih bener kayak lo ngerti nggak lo di sini kenapa gitu? Iya, lo ngerti permasalahannya apa? Nggak. Poin-poinnya apa? Sesimpel lo ngerti nggak lo di sini kenapa gitu? Right, Why are you here gitu? Kayak kalau misalnya lo tahu, kayak kalau lo ngerasa kayak ya namanya juga demo kan, itu hak warga negara ya cuy. Iya sih, betul sih. Betul. itu kayak one of the very general human rights gitu. Tapi, loh kayak. Emang itu menurut gue itu emang karena orang yang menyuarakan itu mungkin kurang empatis aja kali ya terhadap orang-orang yang sebenarnya saling lihat dari kacamata masing-masing. Ini deh kayak menurut gue kayak kalau lagi ada polemik kayak gini, biasain taruh diri lo di kayak semua perspektif gitu. Gue dari kemarin kayak gitu, gue nyoba gitu kan, gue mikir, oke, gue mau jadi ini mantep nih, ini sangat kritis nih Aicha. Iya. Ini good citizen deh, good citizen. No, gue Libra aja. Oke, kalau gitu, gimana? Putting yourself in different perspective. Iya gitu nggak sih, kayak coba deh lo bayangin, misalkannya, ya lo kan, kita kan sekarang enak kayak di sini kan ada akses segala macam, adem, kan coba kayak lo pikirin jadi buruh gitu ya. Buruh gitu kan, yang apa namanya, sekarang jam kerjanya lebih panjang, terus mereka punya keluarga di rumah, hidupnya udah susah, pas-pasan segala macam gitu. Ya fix gak sih masih tetap berangkat demo meskipun corona? Iyalah, iya dong. Iyalah, namanya juga kalau perut udah perut udah lapar juga ya berangkat aja kan, nggak mungkin. Tapi at the same time gue mikir juga jadi policy maker gitu, kayak lo dikasih masalah yang besar banget yang kayak nggak mungkin nih nggak ada trade off tuh, nggak mungkin. Stres juga sebenarnya. Jadi kayak menurut gue sekarang ini jadikanlah ini ruang diskusi, jangan jadiin debat kusir gitu loh. Iya. Soalnya kalau lo debat kusir lo nggak kemana-mana. Iya gitu. sih. Iya. Itu juga. Gitu lah, ngerti nggak sih, kayak maksud gue jadilah lebih terbuka, lebih transparan, kayak ambil opini orang gitu. Dan lo juga harus kasih lihat opini lo, jangan kayak, ngerti nggak sih, kayak jangan tertutup gitu loh. Kayak kita juga jujur one of the very best leadership yang gue lihat itu adalah pidatonya Yusuf Kala pas zaman transboundary haze. Itu zaman Indonesia lagi transboundary haze yang parah banget ke Malaysia, Singapura. Terus gue inget banget di Sumatera ya? Sumatera masih? Iya, jadi kayak itu border kan, kayak Sumatera ke arah Singapura. Iya, yang kayak asapnya tuh kenanya ke Singapura, nyampe Malaysia, Sarawak segala macam. Terus gue inget banget at that moment dia minta maaf, dia bilang kayak sorry banget, kayak kita butuh assistance karena we can't do this alone gitu. Menurut gue jenis-jenis leadership kayak gitu yang dibutuhin gitu loh. Kayak lo harus tahu kapan. Iya kan, kayak lo harus tahu kapan lo harus let your ego down, terus kayak ya udah ngomong aja, ya kita kan emang nggak bisa gitu. Right. Kayak gitu, kayak menurut gue jenis leadership kayak gitu yang masih krisis banget zaman sekarang gitu loh. Kayak jenis leadership yang dimana lo harus tahu kapan lo bilang kayak iya gue salah gitu, gue harus berubah. Tapi at the same time masalahnya nggak kecil gitu, we have this kayak gitu. Gue tuh padahal dari kemarin nunggu banget loh orang di masalah omnibus ini ngomong gitu kayak, ya gue tahu ini situasinya nggak benar, tapi kayak so kemarin kan ini Pak Jokowi kan press conference tuh tentang hoax omnibus law. Iya, tapi that's not addressing the elephant gitu loh. Menurut gue tuh elephantnya di sini tuh kayak gue ngerasa aja kayak si pemimpin ini harusnya lebih bisa kayak apa ya, memberikan suatu message di mana kayak emang ini situasi lagi susah gitu. Gue mau lo semua bear with us, soalnya selain yang udah dapat kerja sekarang, ini saudara-saudara kalian masih banyak yang nganggur, mau ditaruh mana gitu. Gue nungguin banget ada momen kayak gitu. Iya sih. Ngerti gak sih? Soalnya kayak kalau misalnya rakyatnya kayak gini ditekan, tapi kayak merekanya dari atas nggak ngomong apa-apa, ya kan kita juga bingung gak sih? Iya dong. Bener juga sih. Iya dong, bener nggak? Kayak menurut gue nggak ada komunikasi yang enak gitu loh, belum ketemu gitu. Jadi kayak semuanya masih saling salah-salahan. Kan juga itu juga jadi nimbulin polemik ya di antara gitu. Pemerintah ngomong ini dituntangin gini. Padahal sebenarnya kayak kalau misalnya lo mau aja gitu kayak ya gue nggak tahu ya, kayak maksudnya kan gaya leadership
semua orang beda-beda ya, tapi kayak menurut gue gitu, if I were on their shoes, gue bakalan that's what you would do gitu ya. I would do that gitu. Gue bakalan kayak ya maaf gitu, kayak bukannya apa, tapi kita di sini susah posisinya gitu loh. Kayak kita tuh butuh denger itu dari mereka gitu loh, kayak we're on the really difficult position, kayak kita mau lindungin yang existing tapi at the same time we have so many unemployment gitu. Iya. Emang sekarang nih permasalahannya ya, kalau misalnya kayak gitu yang dikasih tahu, gue yakinnya at least ada pengertian 40% lah. Ada pengertian lah. Iya sih. Soalnya emang kondisi ekonomi sekarang juga lagi kacau banget. Lagi kacau. Gara-gara Covid dan juga gitu. Kita kan udah menuju ke ambang-ambang resesi dari kapan, Desember ya? Udah lumayan lama sih dari pandemi gitu loh. Jadi kayak menurut gue sekarang butuh leadership sih. Kita we expect leadership from jajaran ya. Iya. Gitu. Betul. Setuju banget. Gitu. Bener gak? Iya. Aduh. Tapi gue rada ini juga sih. Ada apa ya? Sedih juga sih ngeliatnya sih. Iya kan? Sedih banget no. Sumpah, soalnya kayak lo you're damned if you do, you're damned if you don't. Jadi gimana gitu. Emang menurut gue jujur ini Omnibus Law ini a really time to be alive sih, kayak when you're in law, when you're in policies, when you're in economy, ini bener-bener prime time. Ya kan, kayak seru. Menurut gue prihatin tapi at the same time seru secara akademis, tapi prihatin secara rakyat gitu menurut gue. Ya, jadi mungkin ini bisa jadi gitu juga ya salah satu apa ya istilahnya, tipping point lah dari negara kita mungkin ya. Betul. Ini mungkin this could be either something that goes really good or wrong gitu. Iya, bener banget. Jadi ya sekarang ini buat teman-teman yang ngeliatin polemik di media dan you guys are watching the history gitu. Yes. Sejarahnya, this is a part of our history. Gak pernah kan Indo Omnibus Law kan? Gak pernah ini, this is our nation history. It's either nightmarish atau bakalan industrialisasi mampus gitu. Tapi gue jujur it's apa ya, having that kind of perspective yang tadi gue bilang itu, we're seeing history gitu, itu benar-benar opens my gimana ya, kayak wow, this is really crazy, ngerti gak sih lo? Ngerti gak lo? Kayak at the same time lu ya kita masih bisa kerja, masih bisa apa, cuman on the other hand everything else is going on like this. Tapi at the same time saat ini adalah saat dimana gue makin ngerasa kayak oke gitu, gue milih policy gitu. Oke. Soalnya kayak gue ngerasa kayak emang ya selama ini kayak gue ngerasa kayak emang makin banyak dibutuhin gitu, kayak pandangan kritis dari orang-orang generasi muda gitu ya, Gen Z ke bawah lah gitu. Millennials emang se-overrated itu term saya, tapi nggak apa-apa. Emang lo semua dibutuhin di sini sebenarnya. Tapi kayak maksud gue, soalnya kita baru aja ngeliat kan kayak satu peraturan aja bisa bikin demo standstill satu Jakarta gitu kan, 2 hari. Jadi RUKP itu bener lagi. Itu juga itu beda lagi, itu 2 jam lagi gue nggak pulang. Aduh. Kita ngobrol sampai pagi di sini gitu. Tapi kayak makanya kayak gitulah. Emang policies tuh affect people's lives gitu loh. That's why menurut gue itu seru gitu. In terms of the supply and demand nih, policy people di Indonesia, itu lo ngeliatnya gimana? Apakah sedikit banget sih. Berarti bener-bener anak muda ya. Oh gitu ya. Supply bener-bener terbatas banget gitu. Kayak gue ngerasa baik. Tapi apakah developmentnya shifting in the right way atau enggak? Atau biasa-biasa aja gitu? Ya jadi sepenglihatan gue tuh kayak kalau misalkannya orang yang mau berkarir di arah policies tuh pikirannya masih kayak oke, PNS gitu kan. Sebenarnya kayak lu bilang tadi ya. Iya, kayak common misconception-nya tuh masih ada gitu, kayak oke, gue mau jadi PNS. Sebenarnya banyak gitu loh caranya kalau lo pengen berkontribusi di policy ya. Opportunities gitu. Banyak banget, kayak lo bisa kerja di think tank kayak gue, lo bisa masuk NGO, lo bisa kerja jadi government relations di kayak company digital gitu. Right. Jangan salah, company digital sekarang perannya gede-gede banget di Indo, Gojek gitu-gitu.
itu gravity-nya besar gitu loh, kayak lo bisa kerja kayak gitu, lo bisa jadi profesional, lo bisa jadi independent consultant, researcher, a lot of jobs gitu, kayak tergantung link dan kebutuhan dan emang lo sukanya apa aja kayak gitu. Tapi I'm grateful sih, kayak right now udah mulai banyak, baru mulai banyak yang nyadar itu gitu. Terus kayak gitu. Terus kayak banyak kok kayak jadi setahu gue tuh ada gitu, jadi kayak there's this movement namanya Think Policy, jadi kayak mereka itu kayak emang bootcamp buat orang-orang, jadi yang ngejalanin itu setahu gue namanya Mbak Andita, dia kerja di World Bank. Nah emang she is a very passionate person about public policies, jadi dia ini pengen menumbuhkan evidence based policies thinking kepada orang-orang yang suka policies atau kerja di dalam existing PNS structure. Suka banget gue ngomong. Mantap banget tuh. Tapi don't you think itu loh, gue tuh I'm kind of bukan bothered juga sih. Gue juga punya perspektif yang sama in terms of what you said before ya. Masalah kalau misalnya gue misalnya nih kayak gue nih, gue sarjana hukum, gue kalau misalnya cari cuan harus jadi lawyer, ya kan? Itu kan that's a very narrow way of thinking kan. Padahal sebenarnya itu opportunities lu sebagai sarjana hukum itu tuh bisa dari A sampai Z gitu. Or even di era digital sekarang mungkin bisa unlimited gitu, ya kan? Nah, menurut tuh in terms of broadening our perspective, in terms of the opportunities out there, what should we do untuk meningkatkan our options gitu? Banyak keluar dari comfort zone sering-sering, kayak coba jadi generalis specialist dulu sebelum memilih jadi spesialis. Iya dong. Iya pasti. Bener dong kayak gitu. Terus yang kedua, banyakin ngobrol aja sih sama orang baru gitu loh. Right. Soalnya kan kayak kalau misalkan nggak tau sih, gue ngerasa aja kayak apa ya, gue kerja gue 4 tahun di Jogja, hidup gue tuh hukum banget gitu loh, kayak gue main temen-temen gue anak hukum, kadang-kadang kalau misalnya lagi nongkrong ngomonginnya kerjaan, terus kayak ya udah kehidupannya tuh ya gitu-gitu aja, seputar meeting, seputar kerja, seputar kayak ya iya dong. Tapi kayak pas gue balik ke Jakarta ini, terus kayak gue ketemu teman-teman lama gue lagi yang temen SMA, terus kayak kerja di policies ini, banyak gitu loh background yang beda, kayak kehidupan yang beda, kayak jadi menurut gue lo banyakin koneksi dan banyakin baca aja sih, kayak kalau lo nggak tahu tanya gitu. Right. Kayak gitu. Dan kayak menurut gue kayak ini aja sih, lo kalau lo ngerasa kayak if you can afford to follow what you want, you follow. Tapi kalau seandainya lo ngerasa kayak emang masih belum strategis, nggak apa-apa. Terserah lo, kayak lo mau gimana streamnya nih, kayak bebas gitu. Kayak soalnya kalau misalnya udah lulus itu kan yang gue lihat, it's either you follow your passion atau lu follow what strategic dulu in order for you to follow your passion dengan benar gitu. Ini kalau lu nih jatuhnya mana? Kenapa? Kalau lu sendiri tuh jatuhnya kemana? Ke bagian mana? Yang pertama gue laki sih, kayak gue udah follow gue passion. Laki kayaknya follow passion for now. Gak menutup kemungkinan gue bakal kedepannya ngapain ngumpulin modal gitu pekerjaan. Tiba-tiba buka airline nggak Bu Susi kan? Amen. Iya kan, gak nutup kemungkinan kan. Tapi maksud gue kayak selama lo masih bisa gitu kan, selama kayak ada blessings dari keluarga, selama raga masih dikandung hayat, go for it. Tapi itu iya sih, gue setuju banget sih in terms of ini ya. Yang pertama going out of your comfort zone, sama yang kedua emang kalau misalnya lu dari ngobrol sama orang nih, tapi dia dari background yang sama, lu pasti dapat insight-nya tuh ya gitu-gitu aja kan. Mungkin nggak gitu-gitu aja, mungkin beda, cuman di dalam lingkup yang sama itu. Iya, jadi debate-nya nggak keluar gitu loh. Iya. Itu yang gue suka dari kayak kerjaan di policies tuh, debat lu tuh out of the box gitu loh, yang kayak bisa nih kayak lagi ngomongin, iya tapi omnibus tuh unlawful bla 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 bla, terus kayak ntar tiba-tiba kayak
lo tau nggak Indo tuh lagi miskin banget sekarang yang kayak jadi tuh kayak bener-bener kayak apa ya, jadi kayak gue ngerasa kayak oke gitu. Ilmunya nggak cuma jadi penting yang mana nih sebenarnya, kayak lebih penting hukum atau lebih penting ekonomi. Terus kayak gue dipaksa mikir lebih parah gitu, jadi kayak emang it's mind blowing sih honestly. Terus kalau misal di think tank lo ini tuh majority itu dari background apa? Beda-beda sih honestly. Kayak ada urban planning, ada sosiologi, ada HI, ada ekonomi, ada politics, terus kayak ada juga beda-beda, ada yang riset edukasi, kayak jadi bener-bener kayak seru deh, kayak gitu. Kayak itu pasti menarik banget tuh kalau misalnya lu lagi diskusin suatu solusi, terus yang kayak lu bilang tadi tiba-tiba lo misalnya orang dari background ekonomi, dia dari perspektif ekonomi. Kayak misalnya gini deh, let's say kayak gini nih, gue mau ngasih lo gambaran aja, Rick. Kayak lo tuh kalau debate di arah politik kayak gini, misalnya lo mau bangun nih suatu jembatan. By the way, ini mau direkam loh. Ini mau direkam nih, ntar kira-kira. Abel ini deh, ini. Jadi intinya gini, lo mau bikin nih suatu jembatan kan, lo bikin suatu jembatan. Hati-hati tumpah ada ini. Enggak. Gimana? Lo bikin suatu jembatan. Nah, misalkannya gini, gue nyerang nih dari argumen. Enggak, tanah apa namanya? Misalnya gue bilang, "Iya, aman kok di situ, tanahnya di situ udah nggak ada kudeta sama warga ya, secara policy aman gitu." Nanti diserang nih dari sebelah sini sama orang kayak urban planning. Enggak, ini tuh kayak desainnya rancangannya bisa kayak bikin kayak tanah yang di sebelah sana tuh kayak jadi longsor atau gimana, terus nanti kayak diserang lagi sebelah sini kayak sama orang sosiologi. Enggak, orang-orang di situ tuh udah kebiasaan nggak ada trade activities, jadi kalau ada trade activities kayak hidupnya mereka berubah, terus nanti diserang lagi dari sebelah sini ekonomi. Enggak, itu tuh nggak visible. Kayak lo tuh kalau pakai material kayak gitu cuma tahan 5 tahun, terus nanti kayak dia debat lah sama orang berbanding kayak gitu. Jadi kayak emang apa ya, ngerti banget kayak ibaratnya kayak kaleidoskop gitu anjir, debate-nya seru sih menurut gue ya. Jadi lu when you see certain issues, lu nggak cuma ngeliat itu dari satu aspek doang, right? Lu nggak cuma, kalau kita nih kan orang hukum, kita pasti ngeliat sesuatu dari ilmu hukum, bener nggak? Iya. Nah kalau misalnya berarti di environment kita according to anaknya lah, according to apa nih, according to ini, based on ini kan, prosedur, terus masalah substansi, regulated on mana gitu. Tapi kan kalau misalnya anak ekonomi kan ngomonginnya pasti tentang cuan, tentang profit, tentang apa. Kalau anak ekonomi kan pasti lebih yang mana lebih profitable, mana lebih visible, mana lebih strategis gitu kan. Gitu. Menarik banget sih, Gitu. Tapi in terms of the way you approach the environment gitu, jujur itu agak ngerubah cara mikir gue in general sih kayak. Oh gitu, gimana tuh? Kayak maksudnya gara-gara gue kebiasaan ngelihat banyak perspektif dari kerjaan gue sekarang ngelihat banyak perspektif ke kehidupan gue sendiri. Beneran kayak maksudnya kayak ya lo kan soalnya lo dituntut on the job untuk. Iya sih. Untuk mantep banget nih. Beneran dong, kayak gue sih ngerasa gitu, kayak gue selama ini di kerjaan gue dituntut untuk bikin paper yang ada konsep ekonominya yang gue nggak ngerti samsak, gue harus belajar dari nol. Iya. Mau nggak mau lo kayak kebiasaan cara train of thoughts lo tuh jadi kayak gitu sekarang. Kayak misalnya lo ada masalah gitu, terus kayak ntar gue kayak ya tapi emang dari aspek yang barunya gitu ya. Emang counterpart lo kayak gini juga nggak sih? Kan enggak. Lo kebiasaan jadi kayak gitu sih. Jadi menurut gue kayak gak apa-apa sih, kayak gue seneng aja sih sama train of thoughts gue yang sekarang ya. Soalnya jujur ya, ini gue sempet diskusi juga nih sama temen gue nih masalah the way we operate anak-anak hukum gitu. Kan kita kan bener-bener kita kan misalnya ngeliat suatu permasalahan, kita selalu trace back dulu akarnya, ya kan? Misalnya nih masalahnya nih hukum pidana apa perdata, itu kan struktural banget kan. Berarti itu that kind of thinking itu benar-benar udah hilang tuh di lu sebagai orang gitu. Masih ada tapi dikit. Tapi udah lu minimize gitu atau gimana? Udah lumayan diminish sih honestly. Soalnya 4 tahun kuliah. Ada, maksudnya masih ada. Maksudnya masih ada. Gitu. Kalau misalnya gue kayak kerja di kantor hukum atau apa, gue bisa dapet itu lagi gitu kayak orang nyetir lah gitu, kayak udah lama nyetir, nanti lama-lama juga kayak kalau udah kebiasaan nyetir kebiasaan lagi kan. Tapi kayak sekarang tuh gue lebih lihat kayak gimana ya, kayak soalnya lo kayak kalau lo
sekarang kayak gue gitu kayak lo kan kalau dulu kan kita streaming dulu nih ini pidana atau perdata. Iya, Kalau gue sekarang mikirnya kayak lebih kayak oke, kira-kira stream mana yang lebih bisa ngehasilin gitu kayak stream mana yang lebih strategis, praktikal dan bisa ngasih lebih banyak orang, lebih banyak manfaat. Gitu. Berarti lebih ke solutionnya gitu ya? Iya. Menarik juga. Mikirnya kayak gitu, harus kayak gitu. Terus in terms of itu kan new knowledge nih. Berarti lo kan pas lo masuk nih lo kayak gue harus cara berpikir gue harus kayak begitu tuh. Itu lo how did you deal with kayak unlearning what you know? Terus kayak ngerti gak sih lo? Soalnya jujur gue juga awalnya struggle gue banyak gue di assignment awal-awal tuh masih yang kayak jadi lo benar-benar udah kayak sponge gitu ya, kayak emptying what you know, terus kayak lo benar-benar absorbing new things gitu atau gimana? Gue ngerasa sih lebih kayak lo banyakin baca aja yang bagian, maksudnya yang kayak kehidupan lo sekarang gitu loh, kayak maksudnya kayak ya kehidupan gue sekarang di polisi, gue harus baca polisi banyak dong, kayak baca past paper, gimana sih cara yang orang-orang ngomong kayak gini, terus nanti kayak lama-lama lo bisa sendiri aja gitu. Oh gitu, lo benar-benar ini ya, kelatih gitu ya? Iya lama-lama kebiasaan, gitu. Siap. Kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Dan nggak boleh rigid, kalau gue sekarang nggak boleh kayak shoot gitu. Oh gitu? Nggak. Iya ngerti sih. Soalnya kan solutions kan. Iya, harus kayak should take into account there is other factor at play, kayak gitu. Berarti lo emang lebih ke when you look at problems itu lo formula solutions yang ada banyak gitu ya? Dari yang ada banyak, dan kalau di tempat gue in particular nggak boleh fake. Jadi gue suka banget kayak maksudnya gimana tuh? Gak boleh fake, kayak misalnya gini nih misalnya gini, gue gak bolehin lo untuk telat. Itu gak boleh kayak gitu. Gue gak bolehin lo untuk telat dengan cara menyuruh lo untuk naik MRT jalur apa, jam berapa gitu. That's a good solution kayak gitu. Gak boleh kayak, ya lo gak boleh telat, ya gimana? Gimana pak? Gak boleh telat, banyak naik helikopter, naik mobil, naik kapal. Kayak lo ngelarang tapi lo ngasih solusi juga gitu. Iya harus gitu, kayak kalau di tempat gue sekarang gak boleh kayak enggak gimana gitu. Gitu loh, makanya gue tuh sekarang juga capek gitu sama orang yang yang marah-marah tapi nggak jelas gitu loh, kayak bro. Iya kan, marah tuh gampang tapi kayak ngasih solusi yang susah. Bener sih. Soalnya kan itu kan ngasihin solusi itu kan butuh ilmu. Bener. Nggak salah. butuh ilmu gue juga masih belajar kemarin, nggak ada bisa-bisa. Butuh ilmu dan lebih susah, itu kan. Dan we tend to do things. Butuh kepala dingin gitu loh. Butuh alon-alon. Dan we tend to do things yang emang gampang, which is marah-marah. Jadi kurangin guys, sumbunya itu loh. Aduh. Oke deh, ini kita udah hampir 2 jam ngobrol. Mungkin seru. Bisa ditutup nih. Mungkin. Nih mau lanjut apa gimana nih? Enggak. Aus. Lucu banget anjing. Mungkin buat penutupan nih ini. Buat teman-teman di sana nih nyari kerja mungkin ya. Mungkin si Aicha nih bisa ngasih tips and tricks cara mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Soalnya kan polisi ini kan niche banget sih. Iya, maksudnya ini kan juga what you want, right? When you nyari kerja kan. Iya. Nah, itu gimana tuh? Ada tips and tricks nggak ke teman-teman sekarang yang masih cari kerjanya? Gini, gue tuh jujur ya, gue dapet kerjaan gue yang ini dari Instagram loh. Jadi ini ada di algoritma Instagram gue. Iya, jadi kayak lo kalau misalnya kayak lagi nyari kerja nih sekarang headhunter, lo sering-sering aja ngomongin tentang kerjaan sama teman-teman lo. Ntar kayak logaritma Instagram kan emang gitu kan cara kerjanya kan. Kayak dari chat WhatsApp kayak gitu. Atau enggak lo nge-search jobs gitu ya di explore satu tips dari gue, lo harus tech savvy sih, kayak lo maximize penggunaan LinkedIn, penggunaan kayak lo tech savvy sumpah zaman sekarang kayak banyak, soalnya kayak gue pernah juga di approach sama headhunter dari kayak company pernah kayak gitu. Bagusin LinkedIn lo sumpah, maksud gue ya nggak usah kayak LinkedIn hunter gitu, tapi maksudnya kayak at least
kelihatan nih orang sih kayak LinkedIn-nya punya arah gitu loh, punya arah kemana gitu. Kayak kalau misalnya lu pengen lawyering, lu masukin kayak pengalaman maximize ke arah yang lawyering aja gitu. Nggak usah kayak semuanya lu bisa bahasa Swahili gitu, nggak perlu kayak at least bagian yang bisa menguntungkan aja buat lo kayak gitu. Tax savvy satu, kedua banyakin tanya-tanya temen offline. Oke. Gitu. Soalnya kayak diskusi lah ya gitu. Mainin diskusi, soalnya kayak kerjaan tuh bisa datang dari mana aja, nggak cuma dari LinkedIn gitu. Dan kayak common misconception-nya kan orang kayak sering nge-apply di LinkedIn terus nggak ditungguin, nggak datang-datang kan. Itu that's a nice iya kan? Sih. Gitu kayak tiba-tiba temen lu gitu. Maksudnya tiba-tiba temen lu kayak ada ini ada job. Soalnya satu job di LinkedIn tuh yang ngedaftar 400, jadi kayak maksud gue kayak jangan terlalu berharap banyak sama LinkedIn juga, tapi at the same time lo punya LinkedIn gitu. Berarti gitu. Benar-benar use everything at your disposal everything at your disposal kayak gitu, bebas. Kalau seandainya pun at the end of the day lo dapat gara-gara network juga nggak masalah ya. Namanya juga opportunity dari mana aja kan. Iya bagus itu kan. Nikmat Tuhan masa mau lo dustakan kan nggak mungkin. Iya dong nikmat Tuhan masa lo dustain, tapi ya lo make sure pas lo dapet posisinya lo yang becus gitu. Jangan kayak take India don't take it for granted gitu. Soalnya itu kan referensi dari temen kan. Iya. Atau dari keluarga gitu kan, nggak ada yang menutup kemungkinan kayak gitu kan. Terus ketiga lagi pas udah dapet ya gue ngomong passionate sama small thingsnya aja sih, kayak remind yourself often gitu why you're here. Soalnya things get hard gitu when you're already on the job ya. Kayak maksud gue kan kayak pas lo baru masuk kerjaan kan pasti kayak oh my god gitu. Akhirnya gue kerja di Sudirman bla bla bla. Akhirnya gue kerja di sini. Tapi kayak kan day to day-nya kan ada lah, naik gojeknya kehujanan, ketumpahan kopi, nggak tidur tuh pasti ada. Jadi kayak ya inilah apa namanya, know yourself, know your limit, take a breather, jangan serius-serius banget lah, capek tau. Jadi intinya dari Aicha ini harus ada self motivation gitu ya. Self motivation dan self awareness penting. Self motivation, gunakan network dan juga menggunakan teknologi ya, platform teknologi untuk mencari kerja gitu. Oke deh Cak, thank you banget. Harus gitu ya. You're welcome. Thank you banget udah datang. Semoga ini podcastnya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Amin. Oke deh. Thank you Cak. Welcome. Bye guys. Bye.